Saat 10 alam Ibel 15 menjadi sejarah, benua Donglin perlahan-lahan menjadi tenang. Tapi hidup ini damai. Apa yang terjadi di benua Donglin beberapa tahun terakhir ini menjadi perbincangan semua orang. Bahkan ada yang mencatat perbuatan tersebut dalam novel dan buku. Ratusan tahun kemudian, mungkin buku-buku tersebut akan menjadi buku kuno yang mencatat sejarah. Dua karakter terpenting dalam buku ini adalah Raja Jahat dan Li Fuchen. Yang pertama mendominasi benua Donglin selama beberapa tahun, membuat aliansi 100 sekte dan 10 alam Ibel 15 gemetar ketakutan, namun, karena keberadaan Raja Jahat, benua Donglin relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir, dan tidak ada perang skala besar telah terjadi. Raja Jahat pada dasarnya jahat, tetapi tanpa Raja Jahat, benua Donglin mungkin akan lebih hancur daripada sekarang. Tanpa belenggu Raja Jahat, bagaimana 10 alam Ibel 15 bisa melepaskan aliansi 100 sekte dan berbaris sejak lama? Jika Raja Jahat memulai kekacauan di benua Donglin, Li Fuchen mengakhiri kegelapan di benua Donglin. Selama berabad-abad, sulit bagi orang untuk menemukan sosok legendaris yang bisa dibandingkan dengan Li Fuchen. Ini bukan tentang seberapa kuat Li Fuchen. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat Li Fuchen, dia tidak bisa dibandingkan dengan penguasa alam Dowling atau Raja Alam Yuan Hai. Namun pengalaman dan perkembangan Li Fuchen tidak diragukan lagi adalah yang paling penting, legendaris. Pada awalnya, dia hanyalah tulang biasa dan tidak dianggap serius oleh siapapun. Setelah memasuki Sekte Changlan, kehidupan legendaris dimulai. Memasuki alam Guiyuan pada usia 16 tahun. Pada usia 19 tahun, dia memasuki alam jahat. Memasuki alam Tiangang pada usia 21 tahun. Pada usia 27 tahun, ia mencapai kelahiran kembali tingkat ketiga. Secara serius, usia Li Fuchen ketika dia memasuki alam Guiyuan dan alam jahat duniawi tidak dianggap kelas 1. Orang paling berbakat di benua Donglin yang memiliki tulang akar bintang 6 dapat memasuki alam Guiyuan ketika dia berusia sekitar 13 tahun, dan dia dapat masuk ke alam jahat duniawi ketika dia berusia sekitar 16 tahun. Tetapi memasuki alam Tiangang pada usia 21 tahun sudah berada pada level orang yang sangat berbakat. Dan di antara orang-orang paling berbakat, mereka semua adalah yang terbaik. Adapun kelahiran kembali tingkat ketiga pada usia 27 tahun, belum pernah muncul sebelumnya sepanjang sejarah benua Donglin. Dapat ditemukan bahwa kecepatan kultivasi Li Fuchen semakin cepat, menjadi semakin keterlaluan. Semakin jauh orang lain pergi, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menerobos, tetapi dia selalu tetap konstan dan biasanya dapat menerobos ke alam besar dalam beberapa tahun, apakah itu alam Guiyuan, alam jahat duniawi, atau alam Tiangang. Tidak masalah jika bakat kultivasinya luar biasa, lintasan hidup Li Fuchen bahkan lebih legendaris. Murid pertama dari Sekte Luar Sekte Changlan dan murid pertama dari Sekte Dalam, alam rahasia Baikao mengalahkan Sekte Tianxia dan para jenius Sekte Dalam lainnya, dan kemudian menjadi murid pertama dari warisan sejati Sekte Changlan, dan kemudian menduduki peringkat pertama di daftar bintang, menjadi jenius pertama di daratan. Dalam hidupnya, dia tidak pernah dikalahkan di kalangan generasi muda. Tidak ada seorang jenius pun yang bisa menjadi ancaman baginya. Selama dia muncul, dia pasti akan menjadi eksistensi yang paling menarik perhatian dan eksistensi yang paling tak terkalahkan. Menurut lintasan perkembangan normal, dibutuhkan setidaknya beberapa dekade bagi Li Fuchen untuk bersaing dengan generasi yang lebih tua. Tapi Li Fuchen melanggar hukum ini. Setelah menghilang selama hampir 2 tahun, Li Fuchen kembali dengan kekuatan, mengalahkan aliansi 100 sekte, menjadi pemimpin aliansi 100 sekte, membasmi Ibel 15 di 10 wilayah, menumpas kekuatan Ibel 15, dan memerintah benua Donglin. Orang-orang yang menulis legenda Li Fuchen selalu menggunakan ungkapan untuk menggambarkan Li Fuchen. Ungkapan ini tidak lekang oleh waktu dan unik. Artinya tidak ada orang seperti itu di zaman dahulu, dan saya khawatir tidak akan ada orang seperti itu di masa depan. Kemunculan orang seperti itu merupakan legenda dan mitos yang tidak dapat terulang kembali. Karena lingkaran cahaya Li Fuchen terlalu mempesona, banyak pendongeng di kedai teh dan restoran besar di benua Donglin menceritakan kisah tentang perbuatan Li Fuchen setiap hari, mulai dari kota Yunwu dan diakhiri dengan pemerintahan Li Fuchen di benua Donglin, menjadi makhluk tertinggi di benua Donglin. Karena preferensi pribadi dan detail yang tidak diketahui, setiap orang memiliki versi di mulutnya. Beberapa pejuang yang suka bepergian dapat mendengar versi berbeda dari Li Fuchen di berbagai kota. Namun tidak ada yang akan menyelidiki masalah ini karena masalah ini sudah tidak penting lagi. Li Fuchen menjadi sosok legendaris, dan tempat kelahirannya, kota Yunwu, secara alami menjadi kota legendaris. Pada dasarnya, banyak pejuang yang pergi ke kota Yunwu untuk jalan-jalan setiap hari,
memperlakukan tempat ini sebagai kota suci di hati mereka, berharap mendapatkan sedikit suasana legendaris di sini. Tepat ketika seluruh benua mengejar Li Fuchen telah kembali ke benua Qise. Sebelumnya, dia kembali ke benua tujuh warna beberapa kali dan membawa sejumlah besar peralatan tingkat rendah bumi untuk semua orang, tapi kali ini dia kembali dan dia mungkin tidak akan kembali dalam waktu singkat. Halaman dalam Akademi Seni Bela Diri Nanlin. Li Fuchen, dari mana saja kamu? Kenapa kamu menghilang begitu lama? Ansin Mei, dari kelas 9 di halaman dalam, bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Fuchen berkata, ada sesuatu yang menunda saya. Kalau begitu, Anda benar-benar menundanya untuk waktu yang lama, kata Sin sambil tersenyum indah. Li Fuchen tidak menunda selama 1 atau 2 bulan, dia menunda selama setengah tahun. Dalam setengah tahun ini, Li Fuchen tidak terlihat. Li Fuchen bertanya apakah ada yang terjadi di Akademi Seni Bela Diri Nanlin baru-baru ini. Dia telah pergi terlalu lama. Meskipun dia kembali beberapa kali selama periode ini, dia selalu berkeliling kota-kota besar, membeli sejumlah besar tingkat prefektur, peralatan tingkat rendah di mana saya punya waktu untuk memperhatikan Akademi Seni Bela Diri Nanlin. Setengah tahun bukanlah waktu yang singkat, dan banyak hal telah terjadi secara alami. Misalnya, seperti Anda, Wang Heilong, yang juga murid dekan, kini menjadi orang terkuat ketiga dalam daftar. Dia telah membangkitkan bentuk dasar kekuatan magis gelap, dan kekuatannya mencengangkan. Bahkan senior Han Zhao bukan tandingannya. Wang Heilong, ekspresi Li Fuchen tetap tidak berubah. Dia mengetahui kekuatan Zhao Han dengan baik. Dia hampir sekuat alam reinkarnasi biasa tingkat 11 atau 2. Setengah tahun telah berlalu, dan bahkan jika dia membuat kemajuan pesat, dia mungkin tidak akan melebihi tingkat 13. Mulai saat ini dari sudut pandang, kekuatan Wang Heilong diperkirakan telah mencapai tingkat alam reinkarnasi biasa, alam tingkat 12 dan 3, tidak dianggap lemah. Anda harus tahu bahwa di benua Qise, dia tidak dapat mengungkap teknik rahasia sumsum pedang perunggu bintang 6 dalam waktu singkat, jadi kekuatannya 3 tingkat lebih rendah daripada di benua Donglin. Kurangnya kekuatan rangkap 3 cukup besar. Tentu saja, meskipun dia tidak menggunakan metode rahasia sumsum pedang perunggu, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu peduli dengan karakter di daftar kuat. Melihat tidak ada perubahan pada wajah Li Fuchen, Ansin Mei menjadi semakin penasaran. Setelah tidak melihatnya beberapa saat, aura Li Fuchen telah banyak berubah. Sepertinya dia telah membuat kemajuan besar, tetapi dia tidak menyadarinya, sejauh mana dia telah mencapainya. Bagaimana perbandingan 3 entitas teratas? Juga, senior Situ Tao, yang berada di peringkat nomor 1 dalam daftar orang terkuat, telah membangkitkan kekuatan magis Rou Sui yang sebenarnya, dan melukai serius seorang instruktur pelataran dalam dengan satu gerakan. Saat berbicara tentang Situ Tao, wajah Ansin Mei mau tak mau bangkit. Sedikit kekaguman. Situ Tao, peringkat nomor 1 dalam daftar kekuatan batin Akademi Seni Bela Diri Nanlin, berada di alam kelahiran kembali tingkat 6, dan telah membangkitkan kekuatan magis air lunak yang kuat, dia adalah yang terbaik dalam setiap aspek. Anda harus tahu bahwa meskipun instruktur halaman dalam Akademi Seni Bela Diri Nanlin hanyalah seorang praktisi tingkat tinggi dari alam terlahir kembali, dia 2 kali lebih kuat dari prajurit tingkat tinggi dari alam terlahir kembali di luar. Dan instruktur halaman dalam yang bertarung melawan Situ Tao tidak hanya dia telah melatih keterampilan tingkat menengah bumi dan seni bela diri tingkat menengah bumi. Dia cukup kuat untuk membasmi banyak prajurit tingkat tinggi dari dunia luar dalam sekejap. Sayangnya, dia masih punya dikalahkan di depan Situ Tao dan terluka parah dalam satu gerakan. Situ Tao, tampaknya dia cukup kuat, Li Fuchen mengangguk. Dia tahu bahwa Situ Tao, seperti dia, juga mempraktikkan keterampilan menengah tingkat bumi, dan tingkat kultivasinya 3 tingkat lebih tinggi darinya, jadi dia dianggap sebagai saingan. Lebih dari kuat, manajemen puncak Akademi Seni Bela Diri Nanlin telah menunjuk senior Situ Tao sebagai pemain unggulan untuk kompetisi peringkat Akademi Seni Bela Diri 24. Ansin menatap Li Fuchen dengan wajah pucat. Li Fuchen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Kembalinya Li Fuchen tidak menimbulkan gangguan apapun. Masih ada 1 tahun lagi, dan kompetisi pemeringkatan Akademi Seni Bela Diri 24 akan segera dimulai. Banyak siswa Akademi dalam yang tersembunyi mulai mengerahkan upaya mereka. Hampir setiap 2 bulan, peringkat dan karakter dalam daftar kuat akan mengubah. Sebagai perbandingan, kembalinya Li Fuchen sama sekali tidak menarik perhatian banyak orang. Dekan datang untuk bertanya, dan menyuruhnya bekerja keras dan bersiap sepenuhnya untuk kompetisi peringkat Akademi Bela Diri 24. Li Fuchen tidak mempedulikan hal ini,
meskipun kekuatannya tidak berubah sama sekali setelah 1 tahun, dia yakin akan mendapatkan peringkat yang bagus dalam kompetisi peringkat. Tentu saja, hanya karena dia tidak peduli bukan berarti Li Fuchen tidak bekerja keras untuk berlatih. Jalan menuju seni bela diri tidak pernah berakhir, dan tidak ada ruang baginya untuk bermalas-malasan sekarang. Sesampainya di alun-alun misi di halaman dalam, Li Fuchen mulai mencari misi yang cocok. Dia telah mencapai seni ilahi liang tingkat 25. Jika dia ingin berlatih seni ilahi liang pada tingkat 26 dan 27, dia harus memiliki poin kontribusi yang cukup, dan poin kontribusi harus diperoleh dengan menyelesaikan tugas, atau Anda juga bisa mendapatkannya dengan mengikuti kompetisi Akademi Pencaksilat, misalnya dalam kompetisi pemeringkatan 24 Akademi Pencaksilat. Selama Anda masuk 100 besar, Anda akan mendapat banyak poin kontribusi. Semakin tinggi peringkatnya, semakin banyak poin kontribusi yang didapat. Namun, masih ada 1 tahun sebelum kompetisi peringkat. Li Fuchen tidak sabar menunggu waktu. Ada banyak orang di alun-alun misi. Tidak seperti Li Fuchen, sebagian besar siswa halaman dalam ingin berlatih seni bela diri tingkat menengah tingkat prefektur atau keterampilan menengah tingkat prefektur. Mereka harus mengumpulkan poin kontribusi. Li Fuchen dapat mempelajari 20 pertama 5 level gratis alasan sihir Fierce yang adalah karena dekannya adalah siswa yang memasuki rumah. Kirimkan binatang ibel 15 tingkat tinggi level 5, inti ibel 15 binatang cilan, senilai 500 poin kontribusi. Hanya 500 poin kontribusi. Li Fuchen menggelengkan kepalanya. Untuk menukar Fierce yang Divine Art tingkat 26, diperlukan 20.000 poin kontribusi penuh. Tingkat 27 adalah 50.000. 500 poin kontribusi tidak diragukan lagi merupakan setetes air dalam ember. Mengubah bilah tugas, Li Fuchen terus mencari. Segera, Li Fuchen menemukan tugas yang cocok untuknya. Pergi ke alam rahasia Raja Hitam untuk mengumpulkan air sejati Raja Hitam. 1 kilogram bernilai 500 poin kontribusi, tanpa batas atas. Alam rahasia Raja Hitam. Li Fuchen mendengarnya dari beberapa siswa halaman dalam. Dahulu kala, benua 7 warna tidak dikuasai oleh 7 kekuatan tingkat raja saat ini. Pada saat itu, terdapat ratusan sekte dan kekuatan yang kuat. Alam rahasia Raja Hitam ini ditempati oleh kekuatan tingkat raja, sekte Raja Hitam, dan sejak itu berganti nama menjadi Alam Rahasia Raja Hitam. Menurut catatan, hanya mereka yang telah berkultivasi di bawah alam Dowling dan berusia tidak lebih dari 40 tahun yang dapat memasuki Alam Rahasia Raja Hitam. Semacam air hitam sejati akan secara otomatis mengembun di Alam Rahasia Raja Hitam, yang berguna bagi para penguasa alam Dowling dan sangat berharga. Namun, sangat sulit untuk mengumpulkan air sejati Raja Hitam. Belum lagi persaingan yang ketat di area di mana air sejati Raja Hitam terkondensasi. Mengumpulkan air sejati Raja Hitam bukanlah tugas yang mudah. Anda harus tahu bahwa air sejati Raja Hitam sangat korosif dan dapat dengan mudah menghancurkan seorang pejuang di alam kelahiran kembali yang terkorosi menjadi air murni. 1 pon adalah 500, dan 10 pon adalah 5.000. Ayo pergi dan lihat dulu. Li Fuchen melihat sekeliling dan merasa bahwa pergi ke dunia rahasia Raja Hitam untuk mengumpulkan air Raja Hitam yang sebenarnya harus menjadi cara tercepat untuk melakukannya, mendapatkan poin kontribusi. Tugas lainnya, tugas dengan poin kontribusi paling dihargai hanya memiliki lebih dari 1.000 poin kontribusi, dan tugas ini sangat sulit dan memakan waktu. Li Fuchen, apakah kamu akan pergi ke alam rahasia Raja Hitam? Tidak jauh dari situ, An Xin Mei berjalan mendekat. Bilah tugas ini telah diposting dengan tugas mengumpulkan air sejati Raja Hitam sepanjang tahun, jadi dia tahu tentang pilihan Li Fuchen. Kenapa, kamu ingin pergi juga? Li Fuchen bertanya. Seorang Xin Mei berkata saya telah ke sana berkali-kali. Sayangnya, persaingannya terlalu ketat, dan terlalu sulit untuk mengumpulkan air sejati Raja Hitam. Saya hanya mengumpulkan total lebih dari 3 kilogram air sejati Raja Hitam. Kompetisi pemeringkatan Akademi Bela Diri 24 1 tahun akan segera berlangsung, dan dia masih memiliki sedikit poin kontribusi untuk ditukar dengan bab berikutnya dari seni bela diri tingkat menengah tingkat prefektur. Tanpa bab berikutnya, itu akan memakan waktu dia lebih lama untuk mencapai apapun. Sama seperti teknik pedang Ling Tian Li Fuchen yang memiliki 4 jurus, jika hanya ada 2 jurus yang harus dipelajari, akan diperlukan waktu beberapa kali lipat bagi Li Fuchen untuk memajukan teknik pedang Ling Tian ke tingkat kesempurnaan. Jika keempat jurus selesai, Li Fuchen dapat berlatih lebih cepat. Selama jurus keempat 10%, teknik pedang Ling Tian secara alami akan mencapai tingkat kesempurnaan dan memahami arti pedang Ling Tian. Apakah begitu sulit untuk mengumpulkannya?
Ansin Meimei memiliki alam kelahiran kembali tingkat keempat. Dari nada suaranya, sepertinya dia bahkan tidak bisa mengumpulkan 1 kilogram dalam satu waktu. Seorang Xin Mei menjelaskan ada banyak cekungan di alam rahasia Raja Hitam. Hanya mata air di tengah cekungan yang kadang-kadang merembes keluar dari air Raja Hitam yang sebenarnya. Namun, ada terlalu banyak biksu dan terlalu sedikit bubur. Siswa dari halaman dalam Akademi Seni Bela Diri 24 akan pergi ke alam rahasia Raja Hitam dari waktu ke waktu. Bunga ungu 2 Akademi Seni Bela Diri besar di kerajaan ini sering dikunjungi oleh siswa halaman dalam. Oleh karena itu, akan ada halaman dalam yang besar. Jumlah siswa halaman dalam yang menjaga setiap mata air. Setelah air sejati Raja Hitam muncul, Anda hanya dapat mengandalkan merampoknya. Untungnya, air sejati Raja Hitam sangat korosif, tidak ada yang bisa mengambilnya sekaligus. Jadi saya bisa ambil beberapa, kalau tidak, tidak perlu pergi. Merampok. Aku menyukainya. Li Fuchen menyentuh dagunya. Seorang Xin menatap Li Fuchen dengan wajah pucat dan berkata, Li Fuchen, jangan meremehkan dunia. Mungkin kamu bisa masuk peringkat 5 besar Akademi Seni Bela Diri Nanlin, tapi Akademi Seni Bela Diri Nanlin kami hanya berada di peringkat tengah. Di antara Akademi Seni Bela Diri ke-24, dan di atas Akademi Seni Bela Diri 24 terdapat Akademi Seni Bela Diri Xihua dan Akademi Seni Bela Diri Xingchen. Para siswa di dua Akademi Seni Bela Diri ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Bahkan orang yang berada di peringkat terbawah peringkatnya diperkirakan memiliki kekuatan untuk mengejar senior Situ Tao. Dia berkata, dia takut Li Fuchen tidak akan mengetahui situasinya dan akan diberi pelajaran. Li Fuchen berkata jangan khawatir, saya punya rasa proporsional sendiri. Jika itu tergantung pada keberuntungan, tidak ada yang bisa dia lakukan, tetapi jika itu tergantung pada perampokan, dia benar-benar tidak takut pada siapapun. Xin Mei, apakah kamu akan pergi ke alam rahasia Raja Hitam? Ada platform teleportasi luar angkasa di halaman dalam Akademi Seni Bela Diri Nanlin yang mengarah langsung ke alam rahasia Raja Hitam. Ketika giliran Li Fuchen, sesosok tubuh bergegas. Seorang Xin Mei berkata dengan tidak sabar, Liu Qing, tidak ada hubungannya denganmu apakah aku pergi ke alam rahasia Raja Hitam atau tidak. Pengunjung itu adalah seorang pemuda tampan dengan kulit putih dan tahi lalat di sudut mulutnya. Liu Qing, yang pernah imbang dengan Zhao Han di posisi kelima dalam daftar, turun ke posisi keenam bersama Wang Heilong saat ia naik ke posisi ketiga dalam daftar. Awalnya, An Xin Mei memiliki kesan yang baik terhadap Liu Qing, tapi dia terlalu gigih, yang membuatnya merasa bosan. Liu Qing tersenyum acuh tak acuh, matanya tertuju pada Li Fuchen dan berkata, kamu adalah Li Fuchen, kamu cukup berani. Apakah aku mengenalmu? Li Fuchen sedikit lucu. Tidak masalah apakah kamu mengenalku atau tidak, berjalanlah saja saat kamu melihatku di masa depan. Kultivasi tingkat ketiga Li Fuchen di alam kelahiran kembali membuatnya dipandang rendah. Saat Li Fuchen hendak berbicara, platform teleportasi menyala. Seberkas cahaya bersinar dan kelompok itu menghilang ke halaman dalam. Ketika mereka muncul kembali, rombongan sampai di suatu daerah asing dengan suasana yang sangat menyedihkan dan berat. Apakah ini alam rahasia Raja Hitam? Kesadaran Li Fuchen luar biasa. Dia dapat merasakan bahwa energi langit dan bumi di alam rahasia Raja Hitam jauh lebih berat daripada dunia luar. Jika Anda berlatih di sini, efeknya akan sangat buruk, meskipun energi langit dan bumi di sini sangat kaya. Berjalan keluar dari platform teleportasi, Ansin berkata dengan indah alam rahasia Raja Hitam tidak cocok untuk budidaya, dan jika Anda tinggal di sini untuk waktu yang lama, energi dan darah yang sebenarnya akan menjadi berat dan mengandung banyak kotoran. Mari kita temukan dulu Abaskom untuk mengumpulkan Raja Hitam sesegera mungkin. Air sejati. Xin Mei, ikuti aku, dan aku jamin kamu akan mendapatkan 1 pon air sejati Raja Hitam kali ini. Kata Liu Qing. Seorang Xin Mei menolak, tidak. Li Fuchen dan aku akan melakukannya bersama. Li Fuchen, beri kamu kesempatan untuk segera keluar dari pandanganku. Liu Qing memandang Li Fuchen dengan tatapan dingin. Kamu pikir kamu ini siapa? Tanda tanya. Li Fuchen mencibir. Apakah ini sikapmu terhadap senior? Jangan mengira karena kamu adalah murid dekan, tidak ada yang berani menyentuhmu. Berlututlah dan akui kesalahanmu, teriak Liu Qing, momentumnya meledak, dan dia menghancurkan Li Fuchen. Li Fuchen berdiri di sana, tidak bergerak. Di matanya, momentum Liu Qing tidak lebih baik dari Mao Yu, dia bahkan tidak bisa menggerakkan pakaiannya. Dengan sedikit ejekan di sudut mulutnya, Li Fuchen menatap Liu Qing dengan dingin. Jika kamu keras kepala, hari ini aku akan memberitahumu apa itu langit dan bumi. Wajah Liu Qing berubah menjadi hijau dan putih,
dan dia meninju Li Fuchen. Turun ke sini. Li Fuchen membalik tangan kanannya, dan telapak tangan matahari besar muncul entah dari mana, seperti matahari gunung, dan menamparkan Liu Qing dengan keras, menjatuhkannya ke tanah dan menenggelamkannya beberapa kaki ke dalam tanah. Apa? Seorang Xin Mei dan sekelompok siswa dari halaman dalam Akademi Seni Bela Diri Nanlin terkejut. Dia menekan Liu Qing, yang berada di peringkat ke-6 dalam daftar, hanya dengan satu jentikan tangannya. Kapan Li Fuchen menjadi begitu kuat? Li Fuchen, sepertinya aku telah meremehkanmu. Dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir kamu dapat bersaing dengan Gu Heng, yang berada di urutan kedua dalam daftar, kata Xin Mei dengan kagum. Gu Heng, seperti Situ Tao, telah membangkitkan bentuk dasar dari kekuatan magisnya sejak dini. Setelah sekian lama, dia mungkin telah membangkitkan kekuatan magisnya yang sebenarnya. Brengsek, orang pembawa sial. Liu Qing memanjat dari lubang berbentuk manusia dengan malu, meludahkan lumpur di mulutnya, dan berteriak, Li Fuchen, aku belum selesai denganmu hari ini, pergilah ke neraka. Di selain ki kebenaran yang melonjak, kekuatan yang sangat murni dan kuat meledak dari tubuhnya, mencakup radius ratusan meter, seolah-olah dia terjebak dalam dunia ombak. Para siswa dari halaman dalam Akademi Seni Bela Diri Nanlin yang mengikuti dia tidak bisa mengendalikan tubuh mereka sama sekali dan hanyut mengikuti arus. Dalam kemarahan, lawan meledakkan seluruh kekuatan inti Rou Sui. Li Fuchen menggelengkan kepalanya, mengangkat tangan kanannya, dan menamparnya lagi. Telapak tangan matahari yang besar memancarkan cahaya dan panas yang tak terbatas seperti meteorit yang jatuh dari langit. Sebelum kekuatan telapak tangan mencapainya, tekanan telapak tangan yang besar dan panas telah membuat kaki Liu Qing lemah, seolah-olah dia membawa beban puluhan juta kilogram kekuatan. Bang! Bumi tenggelam sedalam lebih dari 10 kaki, dan bekas telapak tangan yang jelas tercetak di bumi. Ketika telapak tangan matahari yang terbakar menghilang, terlihat Liu Qing tertanam dalam di tengah-tengah cetakan telapak tangan tersebut. Tubuhnya sedikit gemetar, namun ia tidak bisa lagi bangun. Li Fuchen, kamu tidak membasminya, kan? Seorang Xin Mei terkejut. Membasmi sesama siswa adalah kejahatan serius, dan bahkan jika Li Fuchen adalah murid dekan, itu tidak akan membantu. Li Fuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya baru saja menyebarkan energi dan darah aslinya, dan paling banyak dia menderita luka ringan. Jangankan membasmi siswa dari sekolah yang sama, bahkan membasmi siswa dari sekolah seni bela diri lain adalah kejahatan serius. Tentu saja, pengecualiannya adalah pembasmian rahasia. Selama tidak ditemukan bukti. Setelah Li Fuchen dan rombongannya pergi, Liu Qing berangsur pulih. Berdiri, wajah Liu Qing sangat muram, sangat malu. Di depan An Xin Mei, dia ditekan 2 kali oleh Li Fuchen, dan dia kehilangan martabat. Li Fuchen, masalah ini belum selesai, tunggu saja. Liu Qing tidak meninggalkan alam rahasia Raja Hitam, tetapi memilih arah yang berlawanan dengan Li Fuchen untuk pergi. Tanah rahasia Raja Hitam memiliki wilayah yang luas dan banyak cekungan. Di tengah setiap cekungan terdapat mata air kering. Di sekitar mata air yang kering, puluhan siswa dari berbagai halaman dalam duduk bersila, masing-masing dengan temperamen yang luar biasa. Di dekat sebuah baskom, An Xin Mei berkata, dengan begitu banyak dari kita yang menjaga sebuah baskom, itu tidak terlalu aman. Kadang-kadang adalah normal jika baskom yang kita jaga tidak memiliki air sejati Raja Hitam selama 1 atau 2 bulan. Mengapa tidak, bukankah kita semua membawanya? Token induksi dipisahkan. Di baskom manapun air sejati Raja Hitam muncul, token induksi akan diaktifkan sehingga orang lain dapat bergegas ke sana tepat waktu. Saya setuju dengan rencana Sister An, tapi saya tidak tahu bagaimana cara mendistribusikan air sejati Raja Hitam. Seorang kultivator setelah mencapai alam terlahir kembali tingkat ketiga, seorang siswa bernama Gelong dari halaman dalam Akademi Seni Bela Diri Nanlin berbicara. Seorang Xin Mei melirik Li Fuchen dan berkata, Li Fuchen adalah yang terkuat. Dengan dia, kita bisa bersaing untuk mendapatkan cukup air sejati Raja Hitam. Jadi menurutku Li Fuchen sendiri akan mengambil 40%, dan sisanya akan dibagi rata di antara kita. Kakak senior An, jika jumlah Black King True Waters dalam kompetisi lebih sedikit, maka kerja keras kita tidak sia-sia. Saya pikir metode distribusi ini tidak masuk akal. Siswa akademi dalam lainnya bernama Chen Chong, yang berada di tingkat ketiga alam kelahiran kembali, menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tahu bahwa Li Fuchen sangat kuat dan dapat memainkan peran yang menentukan dalam memperjuangkan air sejati Raja Hitam, dia datang ke alam rahasia Raja Hitam untuk mengumpulkan air sejati Raja Hitam. Jika jumlah air sejati Raja Hitam yang dikumpulkan adalah tidak sebanyak dulu, lalu kenapa mereka harus bersatu? Lebih baik jalani saja. Li Fuchen berkata, saya rasa itu juga tidak masuk akal.
Mendengar ini, An Xinmei memandang Li Fuchen dengan heran. Li Fuchen bertanya, berapa banyak air sejati Raja Hitam yang dapat Anda kumpulkan jika Anda datang ke alam rahasia Raja Hitam satu kali? Seorang Xinmei berkata, yang terbaik saya hanya 8 tael sekaligus, dan terkadang hanya 5 atau 6 tael. Yang terbaik adalah 1 kali, 7 tael, terkadang 4 atau 5 tael, beberapa. Orang berbicara satu per satu. Li Fuchen tersenyum dan berkata, dengan kata lain, jika kamu mencoba panduan rahasia Raja Hitam sekali, berat badanmu tidak akan bertambah lebih dari 1 pon, kan? Seorang Xinmei mengangguk. Li Fuchen melanjutkan total kita berlima. Titik. Jika total panen kali ini tidak melebihi 5 kilogram, kita dapat membaginya secara merata. Saya tidak peduli dengan air sejati Raja Hitam. Kilogram. Orang yang berbicara adalah seorang siswa perempuan di halaman dalam bernama Huling. Li Fuchen berkata jika melebihi 5 kilogram, saya akan menghitung 30% jika melebihi 7 kilogram, saya akan menghitung 40% jika melebihi 10 kilogram, saya akan menghitung setengahnya jika melebihi 20 kilogram, saya akan menyumbang 60% jika melebihi 30 kilogram, saya akan menyumbang 70%. Setelah itu, semuanya dalam rasio ini. Li Fuchen tidak repot-repot membuatnya terlalu rumit. Dia membutuhkan terlalu banyak poin kontribusi, jadi dia tidak mempertimbangkannya jika beratnya kurang dari 10 kilogram. Jika dia hanya bisa mengumpulkan air sejati Raja Hitam kecil ini, dia akan mendapatkan lebih banyak. Tidak ada bedanya apakah Anda menambah 1 pon atau kehilangan 1 pon. Awalnya, dia berencana membaginya secara merata untuk semua yang di bawah 10 pon, tetapi setelah memikirkannya, dia berpikir akan lebih baik untuk membuatnya sedikit lebih tipis. Misalnya beratnya kurang dari 10 kilogram, setiap orang akan membaginya secara merata, dan satu orang dapat memperoleh 2 kilogram. Kalau lebih dari 10 kilogram, kalau 12 kilogram, dia mendapat setengahnya, dan yang lain hanya mendapat 1 kilogram 5 tael jika dibagi rata, tidak sebanyak pembagian 10 kilogram, yang akan membuat sebagian orang tidak puas. Meskipun Li Fuchen tidak peduli apakah pihak lain puas atau tidak, karena mereka adalah mitra, mereka tentu ingin menjadi lebih harmonis. Saya harap saya memiliki keberuntungan yang lebih baik. Tujuan Li Fuchen bukan hanya 10 pound, 30 pound terlalu sedikit baginya, tetapi dia tidak memiliki pengalaman dan tidak tahu berapa banyak yang bisa dia kumpulkan untuk pertama kalinya mengumpulkan Black King True Water, jadi dia tidak berani memberikan jaminan. Kalau begitu ikuti rencana Li Fuchen untuk mendistribusikan air sejati Raja Hitam. Seorang Xinmei mulai membagikan token induksi. Token induksi sangat umum di 7 benua warna. Anda hanya perlu menyuntikkan ki ke token induksi lawan dan Anda sendiri terlebih dahulu untuk merasakan satu sama lain. Jarak induksi bervariasi sesuai dengan level token. Token induksi dikeluarkan oleh An Xinmei, jarak penginderaannya dalam 1000 mil, yang relatif biasa. Setelah token induksi dibagikan, kelima orang itu berpisah, dan Li Fuchen memilih baskom di depannya. Cekungan tersebut sudah ditempati oleh puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, jarak antar mereka tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, dan jaraknya hampir sama. Jika Li Fuchen menyerbu masuk pasti akan terjadi ketidakharmonisan. Masih belum diketahui apakah mata air di cekungan ini akan menghasilkan air sejati Raja Hitam, jadi Li Fuchen duduk bersila di tepi cekungan. Waktu berlalu, Li Fuchen menemukan bahwa energi dan darahnya sedikit lebih berat. Vitalitas langit dan bumi di alam rahasia Raja Hitam memiliki permeabilitas yang sangat kuat. Ia merasa bahwa meskipun ia menahan energi pelindung, ia tidak dapat menghentikan penetrasi vitalitas langit dan bumi. Sepertinya aku hanya bisa tinggal di alam rahasia Raja Hitam selama sekitar 1 bulan. Li Fuchen membuat perkiraan dan berpikir sendiri. Benua Donglin. Ratusan pertempuran. Domain ini adalah domain badai di benua Donglin sejak zaman kuno, banyak negara adidaya telah jatuh di sini, jadi domain ini memiliki rahasia paling banyak dan tempat paling berbahaya. Kecuali seseorang dapat mencapai alam pertarungan roh, tidak akan mudah untuk menjelajahi rahasia dari domain 100 pertempuran. Pada hari ini, sosok cantik muncul di domain Baisan. Itu Yan Qingwu. Saya tidak tahu bagaimana dia berlatih. Terakhir kali dia mengambil tindakan, dia hanya berada di alam terlahir kembali tingkat pertama. Sekarang dia telah mencapai alam terlahir kembali tingkat kedua. Jika kecepatan kultivasi ini disebarkan, itu akan terjadi, cukup untuk mengejutkan dunia. Aturan benua Donglin terlalu lemah. Sangat jarang melahirkan Master Alam Dowling. Tidak mungkin melahirkan Raja Alam Yuan Hai. Di masa lalu, Raja-Raja Alam Yuan Hai itu harus datang dari benua lain, atau keluar dari benua ini untuk mengolah Alam Yuan Hai. Raja Alam Laut telah kembali,
yang berarti harus ada susunan teleportasi daratan di benua Donglin. Yan Qingwu ingin meninggalkan benua Donglin. Tanpa meninggalkan benua Donglin, batasannya dalam kehidupan ini adalah puncak alam Dowling, dan mustahil mencapai alam Yuan Hai, apalagi alam Kaisar Agung. Karena peraturan daratan tidak mengizinkannya. Pola mata vertikal muncul di antara alisnya, Yan Qingwu mencari arah dan secara bertahap masuk jauh ke dalam domain 100 pertempuran. Setengah hari kemudian, Yan Qingwu tiba di tanah berkabut tempat Li Fuchen berada. Negeri kabut sangat luas. Selama ribuan tahun, tidak ada seorang pun yang mampu benar-benar menjelajahi rahasia negeri kabut. Awalnya, Li Fuchen dan yang lainnya hanya menemukan lokasi pemakaman di negeri kabut berdasarkan peta kuburan. Namun dibandingkan dengan seluruh negeri berkabut, kuburan hanyalah salah satu rahasia, dan hanya bisa dianggap sebagai puncak gunung es di negeri berkabut. Berbeda dengan Li Fuchen dan lainnya, Yan Qingwu tampaknya mampu melihat menembus kabut, yang tidak lepas dari garis mata vertikal di antara alisnya. Setelah setengah hari, Yan Qingwu tiba di luar lembah kecil. Lembah ini biasa-biasa saja dan tidak terlihat istimewa. Fluktuasi spasial datang dari sini. Jika perasaanku benar, lembah kecil ini memiliki kristal luar angkasa atau susunan teleportasi. Gumam Yan Qingwu. Tanpa ragu-ragu, Yan Qingwu berjalan ke lembah kecil. Saat Yan Qingwu melangkah ke lembah kecil, angin hitam tiba-tiba bertiup. Angin hitam ini sangat luar biasa, dengan bau dingin yang membekukan jiwa, namun kemanapun ia melewatinya, tidak ada embun beku di tanah. Mata Yan Qingwu bersinar, dia mengeluarkan pedang hitamnya dan menebas ke udara. Zesu, lingkaran hitam menyebar, dan di dalam lingkaran cahaya itu, ada cahaya pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Engah, angin hitam tidak berbentuk dan tidak berkualitas, namun sayangnya ia menyebar dalam sekejap di depan lingkaran hitam. Teknik pedang macam apa ini? Sebuah suara tajam terdengar, dan saat berikutnya, seekor musang setinggi manusia muncul di depan Yan Qingwu. Mata musang itu cerah dan dia tampak lembut dan sopan, tetapi Yan Qingwu bisa melihat kelicikan dan kekejaman di dalam matanya. Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada keberadaan seperti Anda di negeri kabut. Dari sudut pandang Yan Qingwu, dia tidak dapat melihat bahwa kekuatan Wea Sel tidak dianggap lemah di antara 10 penguasa domain Evil 15. Manusia, kenapa kamu menyusup ke wilayahku tanpa alasan? Musang itu mengepalkan tinjunya dan menundukkan kepalanya, cahaya dingin bersinar di matanya. Mencari kematian, Yan Qingwu menusuk balik dengan pedang hitam tanpa berbalik. Puff, darah muncrat, dan musang lainnya terbang mundur, dengan bekas pisau di dadanya. Di saat yang sama, musang di depan Yan Qingwu tiba-tiba menghilang, berubah menjadi hantu. Ekstasi, mata musang yang terluka itu galak dan kejam, dan kepala musang yang besar menjulang di atas Yan Qingwu. Hantu kepala musang membuka matanya, dan matanya yang acuh tak acuh mengeluarkan cahaya yang membingungkan jiwa, seperti dua permata jahat. Itu adalah bakat yang sangat kuat, tapi sayang sekali itu tidak berguna bagiku. Seberkas cahaya keluar dari garis mata vertikal di antara alis Yan Qingwu, langsung merobek bayangan kepala musang. Musang panik sekarang. Kemampuan pesona bawaannya adalah kartu truf terbesarnya, tapi dia tidak bisa melakukan apapun pada Yan Qingwu. Mati. Pedang hitam di tangan Yan Qingwu tiba-tiba bersinar, dan dia menebas musang itu. Pedang ini mengandung aturan ilmu pedang yang kuat. Ketika pedang dilepaskan, musang langsung membeku. Terdengar suara gesekan, dan kekosongan seakan terpotong. Musang langsung terbelah dua dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan segera dicekik hingga menjadi kehampaan oleh energi pedang. Setelah membasmi musang, ekspresi Yan Qingwu tidak berubah. Ketika dia berada di puncaknya, dia membasmi makhluk tingkat kaisar yang tak terhitung jumlahnya, tetapi bahkan monster puncak tingkat kelima tidak dapat menggerakkannya. Pedang hitam itu terselubung, dan Yan Qingwu memasuki lembah kecil. Di tengah lembah kecil, Yan Qingwu menemukan platform teleportasi sederhana. Fluktuasi spasial menyebar dari platform teleportasi. Ada ratusan alur di platform teleportasi, Yan Qingwu mengeluarkan ratusan ribu batu spiritual tingkat rendah dan menempatkannya secara merata di alur tersebut. Setelah beberapa saat, platform teleportasi yang tidak diaktifkan selama bertahun-tahun memancarkan cahaya seperti mimpi. Untungnya berhasil, Yan Qingwu menoleh ke belakang. Pada pandangan ini, dia sepertinya melihat tahun-tahun awalnya yang kabur dan kekhawatiran di tahun-tahun awalnya yang kabur. Untuk beberapa alasan, sosok Li Fuchen juga melintas. Setelah menghembuskan napas dengan kuat, Yan Qingwu melangkah ke platform teleportasi. Berdengung, sinar cahaya melesat ke langit, dan Yan Qingwu menghilang tanpa jejak. Hanya dalam satu hari,
token induksi pada Li Fuchen bergetar. Raja Hitam Zhen Sui muncul. Li Fuchen berdiri dan hendak pergi. Melihat dari sudut matanya, dia memperhatikan bahwa banyak orang berdiri di dalam baskom. Tampaknya seperti dia, orang-orang ini memiliki token induksi pada mereka. Selama pasangan mereka menemukan air sejati Raja Hitam di baskom lain, token induksi akan diaktifkan untuk memberi tahu mereka. Selain itu, beberapa orang yang belum menerima pemberitahuan juga dapat mengikuti yang lain. Lagi pula, tidak ada yang akan pergi tanpa alasan apapun. Alasan keluarnya pasti karena mitranya menemukan air sejati Raja Hitam. Dalam hal ini, persaingannya memang sengit. Li Fuchen terbang ke arah induksi. Banyak orang mengikutinya. Setelah beberapa saat, Li Fuchen datang ke baskom lain. Huling melihat Li Fuchen dan buru-buru menghampirinya. Fuchen senior, ada air sejati Raja Hitam di sini. Kelihatannya banyak, hampir 10 kilogram. Selusin kilogram. Li Fuchen melihat ke baskom, yang mana sudah sampai di sana. Pertarungannya benar-benar berantakan. Setidaknya ada ratusan orang yang bertarung demi air sejati Raja Hitam. Pada saat ini, tidak ada yang akan bertanggung jawab jika mereka dipukuli sampai mati. Lagi pula, pertempuran itu terlalu kacau. Kalau takut dipukul sampai mati, tidak usah ikut-ikutan, dia pantas dipukul sampai mati. Hampir di saat yang sama, Ansin dan Mei bertiga juga bergegas mendekat. Kalian berempat tidak mau bergabung, aku akan pergi sendiri, kata Li Fuchen, takut mereka berempat akan dipukuli sampai mati. Apakah kamu sendirian? Seorang Sin Mei ragu-ragu. Li Fuchen melambaikan tangannya, saya memiliki rasa kesopanan. Saat dia mengatakan itu, Li Fuchen bergegas maju dan mendorong keluar dengan telapak matahari yang ganas. Ledakan. Telapak tangan Liang berukuran beberapa kaki tampak seperti matahari berbentuk telapak tangan, tidak hanya kekuatan telapak tangannya yang mencengangkan, tetapi kekuatan wilayah yang berapi-api dan ganas juga mencengangkan. Dengan satu serangan telapak tangan, setidaknya 20 orang terlempar, dan aliran darah panas muncrat dari mulut mereka. Telapak tangan ilahi Liang telah mencapai tingkat kesempurnaan, dan kekuatannya tidak kalah dengan ilmu pedang Ling Tian, domain Liang Palem, yang berisi niat telapak Liang, sudah cukup untuk menekan segalanya dan menghancurkan segalanya. Bahkan mereka yang memiliki hal yang sama kekuatan serangan seperti Li Fuchen, di bawah Liang Palem domain, mereka harus ditangkap tanpa bantuan apapun, dan tidak mungkin mereka bisa bertarung. Kuat atau tidaknya bidang tersebut hampir menentukan hasilnya. Siapa itu? Di bawah telapak tangan dewa yang ganas Li Fuchen, sebagian besar orang di lembah diusir. Jika Li Fuchen tidak berbelas kasihan, dia bahkan tidak akan tahu apakah orang-orang ini masih hidup. Berdiri di tengah baskom, Li Fuchen berkata saya ingin setengah dari air sejati Raja Hitam ini. Terserah Anda, ada juga master di antara kerumunan, seperti dua orang yang berdiri di hadapan Li Fuchen. Kedua orang ini sama-sama berada di alam terlahir kembali tingkat kelima, tamparan Li Fuchen barusan dengan mudah diselesaikan oleh mereka berdua. Li Fuchen, aku tahu yang di sebelah kiri, dia adalah Lu Heng, yang menduduki peringkat ketiga di Akademi Seni Bela Diri Zandao. Suara indah Xin mencapai telinga Li Fuchen. Mendengar pesan Ansin Mei, Li Fuchen mengangguk. Dia tahu bahwa Akademi Seni Bela Diri Zandao berada di peringkat ke-14 di antara 24 Akademi Seni Bela Diri, satu peringkat lebih tinggi dari Akademi Seni Bela Diri Nanlin. Meskipun Akademi Seni Bela Diri ini disebut Akademi Seni Bela Diri Zandao, bukan itu saja semua orang adalah pendekar pedang. Tentu saja, Lu Heng di depannya tidak diragukan lagi adalah seorang pendekar pedang, dan ilmu pedangnya bagus. Ilmu pedang yang dilakukan oleh lawan barusan haruslah ilmu pedang tingkat menengah tingkat bumi, dan telah mencapai puncak alam. Kekuatannya diperkirakan berada di alam reinkarnasi biasa. Kekuatan tingkat ke-13 sebanding dengan dia yang menggunakan telapak tangan ilahi matahari yang sengit. Namun, lapangan lawan tidak sekuat milik saya. Hanya aku, bagaimana kalau begitu? Li Fuchen melirik mata air di tengah cekungan. Sejumlah besar mata air merembes keluar dari mata air seukuran kepalan tangan. Di mata air itu, ada bola cairan seperti tinta, yang kental tetapi tidak tersebar, dan sedikit menggeliat, seolah-olah ada kehidupan. Tidak peduli betapa bodohnya Li Fuchen, dia tetap tahu bahwa cairan seperti tinta ini adalah air sejati Raja Hitam. Dia mengulurkan tangan dan menyedotnya, dan genangan mata air dengan sedikit air sejati Raja Hitam tersedot ke tangan Li Fuchen. Ci. Mata air menyebar, dan air sejati Raja Hitam bersendewa erat dengan Fierce yang Truki milik Li Fuchen. Tiba-tiba, asap hitam membubung, dan Fierce yang Truki terkikis dengan kecepatan yang terlihat oleh mata air, dengan mata telanjang,
setetes Wang Zensui hitam jatuh ke jari Li Fuchen, dan Li Fuchen merasakan sakit yang membakar di jarinya, seolah-olah telah dibakar dengan besi panas membara. Liang Truqi membengkak lagi, dan Li Fuchen melemparkan air sejati Raja Hitam ke mata air. Pantas saja sangat sulit mengumpulkan air sejati Raja Hitam. Dengan kekuatan Qi-nya, ia hanya bisa menyerap sedikit saja air sejati Raja Hitam dalam satu waktu. Tidak mungkin mengumpulkan semua air sejati Raja Hitam dalam satu waktu, dalam sekejap, kecuali dia telah mencapai alam pertarungan roh, dan Grandmaster alam Dowling tidak dapat memasuki alam rahasia Raja Hitam. Air Raja Hitam yang sebenarnya tidak dapat merusak tubuhnya. Murid Lu Heng menyusut. Bahkan baginya, jika air sejati Raja Hitam menyentuh telapak tangannya akan hancur, tapi Li Fuchen jelas baik-baik saja. Lu Heng tidak bodoh, dia tahu bahwa pelatihan fisik Li Fuchen harus sangat tinggi, setidaknya di atas pengembangan energi aslinya, dan jauh lebih tinggi. Saya menyetujui permintaan Anda, tetapi saya tidak memiliki kendali atas orang lain. Mata Lu Heng berubah beberapa kali, dan akhirnya dia berkata perlahan. Jika keterampilan pemurnian tubuh Li Fuchen tidak tinggi, dia tidak akan menyerah apapun yang terjadi, tetapi setelah mengetahui bahwa Li Fuchen memiliki keterampilan pemurnian tubuh yang luar biasa, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah menjadi lawan Li Fuchen. Orang-orang yang mengolah gas dan gas tidaklah mudah untuk dihadapi. Hei, Lu Heng, kapan kamu menjadi begitu penakut? Bukankah kamu seorang praktisi ganda gas? Aku, Zhang He, tidak takut. Pemuda di sebelah Lu Heng menjilat bibirnya. Dia tahu bahwa orang-orang dengan dua budidaya gas memiliki pertahanan yang sangat kuat, tetapi seperti yang terjadi, dia juga mengolah Qi dan Qi, tetapi budidaya fisiknya tidak sekuat budidaya Qi-nya. Apakah kamu ingin mencobanya? Li Fuchen mengumpulkan yang Qi yang menyala-nyala, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan gajah naga. Keterampilan pemurnian tubuhnya hampir setara dengan alam terlahir kembali biasa tingkat ke-8, dengan sarung tangan pemurnian tubuh dan tinju jiwa harimau yang baru-baru ini menerobos ke alam transenden. Kekuatan pemurnian tubuhnya telah mencapai tingkat ke-17 dari kelahiran kembali biasa dunia. Tinju jiwa harimau sepenuhnya meningkatkan kekuatan tingkat ke-8-nya. Anda harus tahu bahwa ilmu pedang Ling Tian, yang telah mencapai alam kesempurnaan, hanya meningkatkan kekuatan energi sejati tingkat ke-5. Li Fuchen tahu bahwa pemurnian tubuh dan pemurnian Qi adalah dua sistem dan dua jalur. Latihan tubuh berfokus pada kekuatan ledakan, jadi seni bela diri latihan tubuh adalah metode yang sangat eksplosif. Dalam jarak tertentu, kekuatannya jauh lebih besar daripada seni bela diri Zenki. Namun, ketika jaraknya jauh, kekuatannya akan melemah dengan cepat, dan bahkan tidak akan mampu mengenai jarak yang sangat jauh. Dapat dikatakan bahwa kelompok pemurni tubuh adalah raja dalam pertarungan jarak dekat, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya, bahkan jika lawan membangkitkan kekuatan magisnya, dia mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap prajurit pemurni tubuh. Namun, dalam keadaan normal, kecuali seseorang memiliki tulang akar untuk pemurnian tubuh, tidak ada yang dapat meningkatkan budidaya pemurnian tubuhnya hingga di atas tingkat budidaya energi sejati. Li Fuchen adalah sebuah anomali. Bagaimana jika kamu mencobanya? Zhang He berteriak, dan tinju kanannya yang bersarung tangan menghantam Li Fuchen dengan kekuatan yang menggelegar. Ular listrik mengisi kekosongan, terutama tangan kanan Zhang He, seperti tinju petir yang bersinar. Keluar, Li Fuchen mengangkat tangan kanannya, mengepalkan tangan, dan meninju dengan ringan. Mengaum, harimau itu mengaum. Energi harimau hitam yang ganas dan ganas meningkat. Zhang He merasa seolah-olah energi dan darah sebenarnya di tubuhnya 1000 kali lebih berat, tidak dapat berfungsi sama sekali. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan yang kuat bekerja padanya. Seteguk darah muncrat, dan seluruh tubuh Zhang He melesat secepat yang dia bisa, dia sangat rentan terhadap pukulan. Adapun pukulan ini, Li Fuchen bahkan tidak menggunakan 20% kekuatannya. Tinju jiwa harimau telah mencapai keadaan ekstasi. Setelah memahami arti tinju jiwa harimau, baik roh maupun kekuatan tinju sangat kental. Dalam lingkup yang dicakup oleh kekuatan tinju, kekosongan tampaknya diratakan dan dipadatkan. Sangat kuat, murid Lu Heng menyusut, dan dia menyadari bahwa dia masih meremehkan Li Fuchen. Kekuatan latihan fisik lawan jelas lebih tinggi dari kekuatan energi aslinya. Sayangnya dia tidak tahu bahwa Li Fuchen adalah seorang pendekar pedang. Jika dia menggunakan Qingyang Sword Inten, kekuatan energi sebenarnya Li Fuchen akan jauh lebih tinggi daripada kekuatan fisiknya. Siapa lagi yang punya pendapat? Li Fuchen melihat sekeliling. Semua orang diam. Kekuatan Li Fuchen telah mencapai tingkat menghancurkan mereka. Bahkan jika dia mengerumuni mereka, itu tidak akan berpengaruh. Karena tidak ada yang keberatan,
aku akan membagi setengah dari air sejati Raja Hitam. Li Fuchen berkata kepada An Xinmei dan yang lainnya, kamu datang ke sini untuk mengambil air sejati Raja Hitam. Seorang Xinmei dan yang lainnya tercengang karenanya, sudah lama sekali. Mereka masih yang pertama kali aku melihat seseorang merebut air asli Raja Hitam seperti ini sekali. Itu menunjukkan bahwa dengan kekuatan yang kuat, lebih mudah untuk melakukan apapun. Air sejati Raja Hitam perlu ditampung dalam wadah tertentu, dalam waktu singkat, kelima orang tersebut mengumpulkan setengah dari air sejati Raja Hitam yang jumlahnya hampir 6 kilogram. Menurut rasio distribusi yang disebutkan Li Fuchen sebelumnya, jika beratnya kurang dari 7 pon dan lebih dari 5 pon, Li Fuchen akan berbagi 30%, dan mereka akan membagi 70% sisanya secara merata, setiap orang bisa mendapatkan sedikit lebih dari 1 kati, yang lebih banyak dari perolehan mereka sebulan sebelumnya. Saat Li Fuchen dan 5 orang lainnya pergi, sisa setengah dari air sejati Raja Hitam sekali lagi memicu persaingan yang sengit. Pada saat ini, setiap potongan yang bisa diambil hanyalah sepotong. Semakin sering, semakin banyak air sejati Raja Hitam yang terkumpul di dalamnya. Sebulan, semakin banyak air sejati Raja Hitam yang bisa dikumpulkan. Saat aku keluar kali ini, aku hampir bisa mengumpulkan poin kontribusi untuk ditukar dengan bab kedua seni bela diri tingkat menengah tingkat prefektur. Seorang Xinmei sedang dalam suasana hati yang baik dan mau tidak mau melihat lagi ke arah Li Fuchen. Di Akademi Seni Bela Diri Nanlin, Situ Tao, yang nomor 1 dalam daftar terkuat, dan Gu Heng, yang kedua dalam daftar terkuat, juga dapat melakukan hal yang sama seperti Li Fuchen. Namun, keduanya adalah murid dari Akademi dalam selama bertahun-tahun, dan Li Fuchen tidak lebih dari seorang seniman bela diri batiniah. Bakat dan potensi siswa baru di rumah sakit adalah yang paling menakutkan yang pernah dilihat An Mei. Dalam setengah bulan berikutnya, Li Fuchen melakukan banyak upaya dan mengumpulkan total 38 kg air sejati Raja Hitam. Menurut rasio distribusi yang disepakati sebelumnya, total panen melebihi 30 kg, dan ia bisa mendapatkan 70% darinya, yaitu hampir 20 kg, 7 pound, diubah menjadi nilai kontribusi, adalah 13.500. Ini jauh lebih mudah dari yang dibayangkan Li Fuchen. Tentu saja, Li Fuchen tahu bahwa ini terutama karena orang-orang yang sangat berkuasa itu telah mengumpulkan poin kontribusi yang cukup dan bekerja keras untuk mundur guna mempersiapkan kompetisi peringkat. Selain itu, mereka tidak bisa tinggal di alam rahasia Raja Hitam terlalu lama. Mereka hanya bisa bertahan selama sekitar 1 bulan. Dia masih harus menghabiskan waktu untuk menghilangkan kotoran dari tubuhnya, jika tidak, tidak akan mudah baginya untuk mendapatkan air sejati Raja Hitam dalam jumlah besar. Tetapi bahkan jika orang yang sangat berkuasa datang, Li Fuchen tidak takut, yang terburuk adalah memperlihatkan lebih banyak kekuatannya. 50 pound, 65 pound, 82 pound. Sudah 28 hari sejak Li Fuchen datang ke alam rahasia Raja Hitam. Setelah 28 hari, total 82 kg air sejati Black King dikumpulkan. Dari 82 kg itu, Li Fuchen mengambil 70%, yaitu sekitar 57 kg. Seorang An Mei dan mereka berempat berbagi 30%, yaitu sekitar 25 kg. Jika mereka dibagi rata di antara keempatnya, masing-masing dari mereka akan memiliki lebih dari 6 kg. Lebih dari 3.000 poin kontribusi, ditambah poin kontribusi yang saya kumpulkan sebelumnya, cukup untuk ditukar dengan bagian kedua teknik pisau air kondensasi. Xinmei sedang dalam suasana hati yang baik. Teknik pedang air kondensasi adalah teknik pedang tingkat menengah tingkat bumi. Bagian pertama membutuhkan 5.000 poin kontribusi, dan bagian selanjutnya membutuhkan 10.000. Awalnya, berdasarkan tingkat perolehan poin kontribusinya, dibutuhkan setidaknya 1 tahun untuk menyelesaikannya, kumpulkan, tapi sekarang dia telah mencapai tujuan dalam 1 bulan, betapa tidak bahagianya. Hu Ling dan 3 lainnya juga sangat senang. Mereka belum mengembangkan seni bela diri tingkat rendah ke tingkat yang luar biasa, jadi mereka tidak perlu menyumbangkan poin untuk saat ini. Namun, mereka tahu bahwa begitu mereka membutuhkan poin kontribusi, itu akan menjadi jumlah yang besar, sehingga mereka tidak ingin menumpuk lebih banyak sekarang nilai kontribusi. Ketika Anda benar-benar membutuhkannya, Anda hanya bisa menatap. Saudara Jun, saya telah mengamati mereka selama lebih dari setengah bulan. Jika saya tidak salah, mereka memiliki setidaknya 60 kg air sejati Raja Hitam di tangan mereka. Beberapa mil jauhnya, Liu Qing berdiri di samping seorang anak muda, pria dengan wajah dingin dan merendahkan suaranya. Mengatakan sesuatu dengan keras. Lebih dari 60 pon Black King True Water. Pemuda dingin itu menyeringai.
Tidak ada yang akan berpikir bahwa kontribusinya terlalu berharga, begitu pula dia. Liu Qing, biarkan aku mengenal mereka. Jika saatnya tiba, aku akan mencuri air Raja Hitam yang sebenarnya dan memberimu 10% bagiannya, kata pemuda yang dingin itu. Baik, Liu Qing sangat gembira. 1% lebih dari 6 kilogram air sejati Raja Hitam, yang dapat ditukar dengan lebih dari 3.000 poin kontribusi. Liu Qing, apa yang kamu lakukan di sini? Dari kejauhan, An Xinmei memperhatikan Liu Qing dan wajahnya menjadi gelap. Liu Qing tersenyum dan berkata, Xinmei, bersamanya tidak baik untukmu. Di pihakku, aku berjanji akan memberimu 2 kilogram air sejati Raja Hitam, yang lebih dari 2 kali lipat apa yang telah kamu peroleh dalam sebulan terakhir. Dia, menurutku Li Fuchen tidak akan membagikan berapa banyak air sejati Raja Hitam yang dimiliki An Mei. Lagi pula, mendapatkan begitu banyak air sejati Raja Hitam sepenuhnya bergantung pada Li Fuchen, dan An Xinmei serta 4 lainnya hanya menjalankan tugas. Seorang Xinmei dengan sinis berkata, apakah kamu pikir semua orang adalah kamu? Li Fuchen memberiku lebih dari 6 kilogram air sejati Raja Hitam. Lebih dari 6 kilogram. Liu Qing tampak sedikit malu. Segera, dia tersenyum jahat dan berkata, Xinmei, dia bahkan tidak bisa menyimpan air sejati Raja Hitam miliknya sendiri, bagaimana dia bisa membedakanmu? Apa maksudmu? An Xinmei memandang Liu Qing dan kemudian pada pemuda yang dingin itu, pria. Memperhatikan bahwa pemuda yang dingin itu memiliki alam kelahiran kembali tingkat ke-6, mata An Xin menyipit. Para siswa di Akademi Dalam yang telah mencapai alam terlahir kembali tingkat ke-6 pada dasarnya adalah yang terkuat di antara yang kuat, Situ Tao, yang nomor 1 di Akademi Seni Bela Diri Nanlin, dan Gu Heng, yang berada di urutan kedua dalam daftar peringkat, berada di alam terlahir kembali tingkat ke-6. Tidak menarik, aku hanya suka Black King True Water miliknya, kata Liu Qing hehei. Seorang Xinmei berkata dengan marah, Liu Qing, Anda juga murid Akademi Seni Bela Diri Nanlin kami, dan Anda benar-benar membantu orang luar menangani siswa kami. Anda tidak takut saya akan menuduh Anda? Liu Qing berkata dengan acuh tak acuh menuduh. Apa yang kamu tuduhkan padaku? Akademi Seni Bela Diri kapan dilarang merampok air Raja Hitam yang sebenarnya dari para siswa di perguruan tinggi ini? Karena dia berani membawa pemuda dingin itu ke sini, dia secara alami memikirkan konsekuensinya. Kamu tidak tahu malu. An Xin mengarahkan jarinya ke Liu Qing dan berkata dengan marah. Akademi Seni Bela Diri tidak melarang siswa bersaing satu sama lain untuk mendapatkan air sejati Raja Hitam. Toh Akademi Pencak Silat bukanlah rumah kaca, dan yang dibutuhkan bukanlah bunga di dalam rumah kaca tersebut, jika kekuatannya tidak sebaik yang lain, jika dirampok maka akan dirampok, selama tidak ada kehidupan, disebabkan. Adapun Liu Qing mencari pembantu, Anda juga bisa mencari pembantu, kedepannya ketika Anda keluar, musuh Anda tidak selalu 1 orang, mungkin 2 orang, mungkin 3 orang, mungkin sekelompok orang. Singkatnya, Akademi Pencaksilat hanya memberi Anda lingkungan latihan yang baik, selama tidak melanggar aturan dasar akademi, Anda boleh melakukan apapun yang Anda inginkan. Tentu saja, sungguh tidak tahu malu meminta bantuan kepada mahasiswa dari luar perguruan tinggi, dan hanya sedikit orang yang mau melakukan hal ini. An Xinmei, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan membela dia. Li Fuchen, bukankah kamu sangat kuat? Keluarlah dan berlututlah. Mungkin aku akan meminta bantuanmu dan meminta saudara Jun untuk melakukannya, jadilah lebih lembut. Liu Qing tidak bermaksud He An Xin tidak membuang waktu, matanya tertuju pada Li Fuchen, dan dia berkata dengan galak. Selain mengambil air Raja Hitam yang sebenarnya, tujuan Liu Qing adalah memberi pelajaran pada Li Fuchen. Apa, menurutmu menelepon seseorang bisa membelamu? Li Fuchen maju selangkah dan berkata dengan nada mencemooh. Ekspresi Li Fuchen membuat pemuda yang dingin itu sangat tidak senang. Cahaya dingin melintas di matanya dan dia berkata, kamu adalah Li Fuchen, tetapi kamu memiliki wajah yang sombong. Aku ingin tahu apakah kamu akan begitu sombong ketika kamu dipukuli menjadi nangui kepala. Li Fuchen, aku khawatir kamu belum tahu, ini sepupuku Liu Jun, orang terkuat ke-11 di Akademi Seni Bela Diri Bintang. Setelah Liu Qing mengatakan ini, dia menatap Li Fuchen dan mereka berlima, berusaha menyingkirkan mereka, ada ekspresi panik di wajahnya. Dalam 6 bulan terakhir, sepupunya Liu Jun sering pergi ke alam rahasia Raja Hitam untuk mengambil air Raja Hitam yang sebenarnya, Liu Qing telah melihatnya beberapa kali sebelumnya, jadi kali ini dia berencana mencoba peruntungannya untuk melihat apakah Liu Jun benar masih di sana. Dia beruntung dan menemukan Liu Jun dalam waktu setengah hari. Awalnya, dia bisa membuat masalah bagi Li Fuchen begitu dia muncul, tetapi dia berubah pikiran dan merasa bahwa ketika Li Fuchen hendak pergi,
mengambil semua air sejati Raja Hitam dari Li Fuchen dan kemudian memberinya pelajaran akan menjadi hal yang baik, pukulan yang lebih besar baginya, jadi sebagian besar dari ini selama berbulan-bulan, dia tidak melakukan apapun selain menatap Li Fuchen dan kelompoknya setiap hari. Nomor 11 dalam daftar terkuat Akademi Seni Bela Diri Bintang. Hu Ling menutup mulutnya. Ansin, Mei dan 3 orang lainnya juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Akademi Seni Bela Diri Bintang, salah satu dari 2 akademi seni bela diri terbaik di kerajaan Xihua, sama terkenalnya dengan Akademi Seni Bela Diri Xihua. Siapapun yang bisa menjadi murid Akademi Seni Bela Diri Xingchen adalah seorang jenius, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa siapapun yang datang ke Akademi Seni Bela Diri Xingchen akan diperhatikan di Akademi Seni Bela Diri Nanlin. Berbeda dengan Akademi Seni Bela Diri 24, Akademi Seni Bela Diri Bunga Ungu dan Akademi Seni Bela Diri Bintang memiliki 20 orang dalam daftar kuat, sedangkan Akademi Seni Bela Diri 24 hanya memiliki 10 orang. Akademi Seni Bela Diri Xingchen berada di peringkat ke-11 dalam daftar terkuat, dan kekuatannya mungkin tidak kalah dengan Gu Heng, yang berada di peringkat kedua di Akademi Seni Bela Diri Nanlin, bahkan mungkin lebih kuat. Di masa lalu, siswa halaman dalam dari Akademi Seni Bela Diri Xihua dan Akademi Seni Bela Diri Xingchen datang untuk menantang siswa halaman dalam dari Akademi Seni Bela Diri 24, beberapa Akademi Seni Bela Diri menduduki peringkat pertama, dan bahkan 10 siswa halaman dalam dari Akademi Seni Bela Diri Xihua dan Akademi Seni Bela Diri Xingchen berada di peringkat pertama. Tidak sebaik apapun. Apakah kamu berada di urutan ke-11 dalam daftar terkuat Star Martial Academy? Tampaknya tidak terlalu bagus. Jika kamu nomor 1 dalam daftar terkuat Star Martial Academy, aku akan menganggapnya serius. Li Fuchen tidak menganggapnya serius. Kamu tidak malu untuk mengatakan bahwa senior teratas di Akademi Seni Bela Diri Xingchen dapat membasmi 10 dari kamu dengan satu gerakan. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Liu Jun tiba-tiba mengubah ekspresinya, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Awalnya, aku masih berencana untuk menjadi lebih lembut. Karena kamu memiliki gigi yang tajam dan mulut yang tajam, jika aku tidak memberimu pelajaran yang keras, aku khawatir kamu tidak akan tahu bagaimana menjadi manusia lagi. Bintang patah teknik pedang. Cahaya bintang yang pecah itu seperti mimpi, seolah-olah Anda berada di langit berbintang, orang awam bahkan tidak tahu cara bertahan, apalagi melakukan serangan balik. Teknik pedang bintang patah adalah teknik pedang tingkat menengah tingkat bumi. Melihat kekuatan pedang Liu Jun, jelas bahwa dia telah menguasai teknik pedang penghancur bintang hingga tingkat puncaknya. Teknik pedang penghancur bintang, yang mencapai level tertinggi, tidak cukup bagi Liu Jun untuk menduduki peringkat ke-11 dalam daftar terkuat Akademi Seni Bela Diri Bintang. Selain teknik pedang bintang patah, ia juga berlatih teknik bintang kejora, teknik tingkat bumi tingkat menengah, dan mencapai tingkat 25. Selama ini, ia sering datang ke alam rahasia Raja Hitam, berniat untuk menukarnya, untuk level 26, dan nilai kontribusi skill Morning Star level 27. Saat ilmu pedang terungkap, Liu Jun sepertinya telah melihat ekspresi malu dan ketakutan Li Fuchen. Itu saja, Li Fuchen meninju, dan roh harimau hitam yang kuat langsung membekukan teknik pedang penghancur bintang Liu Jun. Bang! Pedang di tangannya ditekuk, lalu diluruskan, Liu Jun terlempar dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan aliran darah muncrat dari mulutnya. Apa? Mata Liu Qing hampir keluar dari kepalanya. Liu Jun adalah yang terkuat ke-11 di Akademi Bela Diri Xingchen. Bagaimana dia bisa tersingkir oleh pukulan Li Fuchen? Tidak mungkin, saudara Jun pasti ceroboh. Liu Qing menarik napas dalam-dalam dan berteriak kepada Liu Jun, Saudara Jun, jangan menahan diri, mengapa kamu tidak memiliki kekuatan yang luar biasa? Dengan paksa mengendalikan tubuhnya, Liu Jun tersandung dan jatuh ke tanah, ekspresinya sangat jelek. Sebelum bergerak, dia telah menceramahi Li Fuchen tentang bagaimana harus bersikap, tetapi sekarang dia dipukul oleh Li Fuchen, membuatnya kehilangan muka. Oke, sangat bagus. Saya akui bahwa saya sedikit ceroboh sekarang, tapi itulah akhirnya. Liu Jun berteriak rendah, dan kekuatan cemerlang dikombinasikan dengan energi sejatinya, dan momentumnya tiba-tiba meningkat. Kekuatan cahaya bintang adalah kekuatan luar biasa yang lahir dari tulang akar cahaya bintang. Tulang akar cahaya bintang bukanlah tulang akar yang istimewa, tetap merupakan tulang akar yang luar biasa, dan tulang akar bintang di atasnya dianggap sebagai tulang akar yang istimewa. Namun, dibandingkan dengan tulang akar biasa yang luar biasa, tulang akar cahaya bintang jauh lebih kuat. Debu bintang memercik. Saat momentumnya meningkat tajam, Liu Jun menggunakan keterampilan unik teknik pedang penghancur bintang. Dengan satu tebasan pedangnya,
cahaya bintang yang halus begitu mengeras hingga memercik. Seperti yang diharapkan darinya, dia adalah yang ke-11 dalam daftar terkuat Akademi Bela Diri Bintang, tapi sayang sekali itu masih belum cukup baik. Li Fuchen sekilas tahu bahwa kekuatan Liu Jun hampir mencapai tingkat ke-16 dari kelahiran kembali biasa. Alam, kekuatan semacam ini sudah mendekati kejahatan. Raja memiliki kekuatan tempur reguler. Namun bagi Li Fuchen, itu masih belum cukup. Energi harimau hitam meningkat, dan Li Fuchen memukul lawannya lagi. Brengsek, bagaimana kamu bisa lebih kuat dariku? Aku tidak percaya. Wajah Liu Jun berubah, dan dia terus menyerang Li Fuchen terlepas dari tubuhnya yang terluka. Keras kepala, meskipun kekuatan pemurnian tubuh Li Fuchen hanya berada di tingkat ke-17 dari alam terlahir kembali biasa, itu hanya satu tingkat lebih tinggi dari lawannya. Namun kekuatan yang disebutkan di sini sebenarnya adalah kekuatan serangan, dan kekuatan komprehensif tidak dihitung dengan cara ini. Tinju roh harimau Li Fuchen telah mencapai tingkat kesempurnaan, roh harimau hitam memiliki kekuatan yang sangat menindas, mirip dengan kekuatan sebuah domain. Di bawah tekanan roh harimau hitam, kekuatan Liu Jun dianggap baik, tetapi ia tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan Li Fuchen. Dalam kemarahan, Li Fuchen mengerahkan kekuatan Tiger Soul Fist hingga 90%. Engah, darah muncrat seperti tembakan, seluruh tubuh Liu Jun tertembak ke belakang, dan bahkan pedang di tangannya pun terbang keluar. Pedang cahaya bintang Qi. Pada saat ini, Liu Jun, yang terbang terbalik, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan pedang Qi yang cemerlang melesat ke arah Li Fuchen. Energi pedang ini berbeda dengan energi pedang biasa, ia mengandung garis-garis yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Dengan berkah dari garis-garis tersebut, energi pedang tersebut seolah-olah memiliki substansi, dan juga memancarkan pesona membasmi dari memecahkan emas dan batu yang menusuk. Kekuatan magis cahaya bintang, pedang cahaya bintang Qi. Li Fuchen dapat menekan kekuatan regulernya, tetapi tidak dapat menekan kekuatan magisnya. Sebagai salah satu orang paling berbakat di Akademi Seni Bela Diri Xingchen, Liu Jun hanya menempati peringkat ke-11, tetapi tidak semua dari 10 orang di depannya telah membangkitkan kekuatan supernatural, termasuk dia, hanya ada 7 orang. Begitu kekuatan magis cahaya bintang keluar, dia yakin bisa mengalahkan setengah dari pemain peringkat teratas di 24 Akademi Seni Bela Diri. Jika dia tahu bahwa Li Fuchen begitu kuat dan akan menggunakan kekuatan magisnya segera setelah dia muncul, bagaimana dia bisa berada dalam kekacauan dan melukai dirinya sendiri secara serius? Kekuatan supernatural. Seorang Xin Mei hampir tersedak. Seorang Xin Mei sangat jelas tentang betapa kuatnya kekuatan magis tersebut. Situ Tao, yang merupakan orang nomor 1 dalam daftar terkuat Akademi Seni Bela Diri Nanlin, mengandalkan kekuatan magis air lunak untuk melukai serius instruktur halaman dalam Seni Bela Diri Nanlin Academy dengan satu gerakan. Anda harus tahu bahwa instrukturnya memiliki budidaya alam terlahir kembali tingkat 8. Dia juga berlatih keterampilan menengah tingkat bumi dan seni bela diri tingkat menengah tingkat bumi, tetapi meskipun demikian, dia tidak dapat menahan sihir air lembut Situ Tao, kekuatan. Liu Jun sebenarnya telah membangkitkan kekuatan magisnya. Apakah semua siswa dari akademi dalam di daftar teratas Akademi Seni Bela Diri Bintang begitu kuat? Hehe, saudara Jun terbangun dengan kekuatan cahaya bintang setengah tahun yang lalu, Li Fuchen, mari kita lihat bagaimana kamu mati kali ini, Liu Qing mencibir dalam hatinya. Apakah kamu memiliki kekuatan magis? Ini adalah kedua kalinya Li Fuchen merasakan kekuatan magis yang nyata. Kuat atau tidaknya kekuatan magis tergantung pada seberapa banyak pola tulang yang dipahami. Semakin banyak pola tulang yang dipahami, semakin kuat kekuatan magisnya. Kedua, lihatlah alam budidaya. Semakin tinggi alam budidaya, semakin banyak meridian dalam tubuh yang berkembang secara alami. Semakin banyak meridian maka semakin kuat kesaktiannya. Ketiga, lihat level latihannya. Semakin tinggi level latihannya, semakin banyak meridian dalam tubuh yang berkembang. Kekuatan magis Liu Jun diperkirakan sama baiknya dengan kekuatan guntur sihir Raja Jahat. Raja Jahat 3 tingkat lebih tinggi dari Liu Jun, dan keterampilan Liu Jun lebih tinggi dari Raja Jahat, saling membatalkan. Ketika Li Fuchen bertarung melawan Raja Jahat, dia hanya memiliki kultivasi tingkat ketiga di alam terlahir kembali, dan meridiannya tidak berkembang seperti Raja Jahat. Namun, pada saat itu, Li Fuchen sudah memahami 55% akarnya, pola tulangnya, jadi dia hanya sedikit lebih rendah dari Raja Jahat. Bagus sekali. Aura gajah raksasa dan aura harimau hitam bangkit pada saat yang sama. Li Fuchen menggunakan tinju jiwa harimau hingga batasnya, dan meninju pedang cahaya bintang Qi secara tiba-tiba. Nyaring. Energi pedang cahaya bintang dan kekuatan tinju yang dahsyat bertabrakan,
dan suara pecahan kaca datang dari kehampaan. Roh pedang yang tangguh. Li Fuchen menyipitkan matanya. Energi pedang biasa tidak akan sekuat itu kecuali kekuatannya mencapai tingkat yang menghancurkan. Hancurkan untukku. Li Fuchen memutar tinjunya, dan energi harimau hitam mulai bergulir. Ledakan. Pedang cahaya bintang Ki akhirnya hancur, tetapi pedang Ki yang patah jelas terhubung dengan benang yang kuat, sehingga kekuatan pedang cahaya bintang Ki tidak terlalu melemah, tetapi jangkauan serangannya meningkat lebih dari 10 kali lipat, seperti jaring menyelimuti Li Fuchen. Itu memang kekuatan magis. Li Fuchen menghela nafas, menyatukan kedua jari telunjuk tangan kirinya, dan menyodok dengan satu jari. Cahaya cian yang menyilaukan bermekaran, dan energi pedang seperti bintang yang pecah dengan cepat meleleh dan hancur di depan cahaya cian, seperti salju musim semi. Ilmu pedang tingkat tinggi King Yang Sword Inten. Jika ilmu pedang tingkat menengah teknik pedang Ling Tian dapat meningkatkan kekuatan energi sejati tingkat kelima, niat pedang King Yang dapat meningkatkan kekuatan energi sejati tingkat ke-8, dan yang paling penting adalah domain pedang King Yang. Di depan domain pedang King Yang, bahkan jika kekuatan serangan lawan melebihi miliknya, ia akan dibekukan dan kekuatannya akan melemah dengan cepat. Anda harus tahu bahwa aturan ilmu pedang yang terkandung dalam ilmu pedang tingkat tinggi bumi terlalu kaya dan tidak dapat dibandingkan dengan ilmu pedang tingkat menengah bumi. Pedang cahaya bintang Ki. Liu Jun tersandung ke tanah, napasnya lemah, dan dia mengeluarkan pedang cahaya bintang Ki lainnya. Hancurkan. Li Fuchen menusuk dengan jarinya dan dengan mudah melelehkan energi pedang. Mustahil. Wajah Liu Jun berkerut dan penuh rasa tidak percaya. Jika kekuatan magismu lebih kuat lagi, aku mungkin lebih serius. Kamu jauh dari lawanku sekarang. Saat Li Fuchen menunjuk ke arah Liu Jun, seberkas energi pedang menjatuhkan Liu Jun. Armor tingkat rendah tingkat bumi tampak retak. Pada saat yang sama, tas penyimpanan Liu Jun disedot oleh Li Fuchen. Li Fuchen tidak menyentuh apapun lagi, tetapi mengumpulkan air sejati Raja Hitam ke dalam tas penyimpanan. Karena lawan ingin mencuri air sejati Raja Hitam miliknya sendiri, tidak berlebihan jika mencuri sendiri air sejati Raja Hitam milik lawan. Seperti kata pepatah, gayung bersambut. Engah. Melihat air sejati Raja Hitam miliknya diambil, Liu Jun memuntahkan seteguk darah dan mengertakkan gigi dan berkata, Li Fuchen, penghinaan yang kamu derita hari ini akan terbayar 10 kali lipat di masa depan. Tunggu saja aku. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan ini. Ayo pergi. Li Fuchen berkata kepada An Xin dan Mei. Saat Li Fuchen dan dua lainnya berjalan pergi, Liu Qing masih tertegun, merasa seperti sedang bermimpi. Liu Jun adalah keajaiban yang tak tertandingi dari keluarga Liu-nya. Dia telah mendapatkan ketenaran besar di Akademi Bela Diri Xingchen. Dia seharusnya mengalahkan Li Fuchen dengan 3 gerakan dan 2 gerakan, tetapi pemandangan di depannya membuatnya merasa bahwa pandangan dunianya telah berubah terbalik. Mengapa dia begitu kuat? Liu Qing bergumam, melamun. Halaman dalam Akademi Seni Bela Diri Nanlin. Platform teleportasi bersinar terang, dan Li Fuchen serta 5 orang lainnya turun dari sana. Li Fuchen, kekuatanmu mungkin tidak kalah dengan senior Situ Tao. Dalam kompetisi pemeringkatan Akademi Seni Bela Diri ke-24 ini, kamu pasti akan menjadi terkenal dan menjadi bintang bunga ungu. Gambaran tadi masih muncul di An Xin Mei es pikiranku. Mau tak mau aku mengagumi gambar itu. Hu Ling berkata mungkin senior Fuchen lebih kuat dari senior Situ Tao. Dia belum pernah melihat Situ Tao mengambil tindakan. Menurutnya, senior Situ Tao mungkin tidak sekuat Li Fuchen. Li Fuchen berkata senior Situ Tao dapat melukai serius instruktur pelataran dalam dengan 1 gerakan. Kekuatannya harus lebih tinggi dari Liu Jun. Instruktur pelataran dalam bukanlah orang biasa. Dengan kekuatan Li Fuchen saat ini, dia akan mengekspos sumsum pedang perunggu atau kekuatan magis api, jika tidak, akan sulit untuk mengalahkan instruktur pelataran dalam. Sesampainya di aula kontribusi, kelima orang tersebut mulai menukarkan Black King True Water dengan poin kontribusi. Li Fuchen memperoleh banyak hal kali ini. 2 porsi air sejati Raja Hitam, 1 porsi berbobot 82 kg, ia berbagi sedikit lebih banyak dengan 4 orang, 8 kg per orang, 4 orang sama dengan 32 kg, dan ia hanya mendapat 50 kg. Yang lainnya berasal dari Liu Jun dan beratnya 120 kg. 120 kg Black King True Water adalah pendapatan pribadinya, jadi tidak perlu membagikannya kepada An Xin dan Mei. Dengan cara ini, dia mendapatkan 170 kg air sejati Raja Hitam, yang bila diubah menjadi poin kontribusi adalah 85.000 poin kontribusi, yang cukup untuk ditukar dengan sihir matahari api tingkat 26 dan sihir api yang tingkat 27.
Setelah datang ke Menara Buku Rahasia dan menghabiskan 70.000 poin kontribusi, Li Fuchen mendapatkan keterampilan sihir Fierce Sun tingkat 26 dan 27 sesuai keinginannya. Dalam beberapa hari ke depan, dia berencana untuk berlatih dalam pengasingan dan berusaha untuk meningkatkan keadaannya, skillnya, naik satu lantai. Waktu berlalu dengan cepat, dan sebelum saya menyadarinya, 5 bulan telah berlalu. Tinggal kurang dari 7 bulan sebelum kompetisi pemeringkatan Akademi Seni Bela Diri 24. Gu Heng keluar dan bertarung. Pada hari ini, Wang Heilong keluar dari halaman tempat Gu Heng berada dan berkata dengan keras. Wang Heilong ingin menantang senior Gu Heng. Senior Gu Heng berada di alam kelahiran kembali tingkat 6, dan dia juga telah membangkitkan prototipe kekuatan supernatural. Meskipun Wang Heilong membangkitkan prototipe kekuatan magis gelap, mana yang lebih kuat daripada prototipe kekuatan supernatural biasa, jika dia ingin mengalahkan Gu Heng, itu hampir mustahil. Mungkin ada sesuatu yang bisa diandalkan. Setelah beberapa saat, berita bahwa Wang Heilong akan menantang Gu Heng menyebar ke sebagian besar halaman dalam, kecuali beberapa orang yang tidak ada di sini atau sedang mundur, sebagian besar siswa halaman dalam dari kampus datang untuk melihatnya. Persaingan peringkat semakin dekat, dan semua orang ingin mengamati level para pemain top dan melihat seberapa besar kesenjangan antara mereka dan lawan mereka. Wang Heilong menantang senior Gu Heng. Seorang Xin Mei mengerutkan kening. Dia awalnya berencana memanggil Li Fuchen untuk datang dan menonton pertempuran, tetapi Li Fuchen telah mengasingkan diri selama 5 bulan dan masih mengasingkan diri saat ini. Mencicit, pintu halaman terbuka, dan Gu Heng dengan rambut panjang keluar. Wang Heilong, kamu ingin menantangku? Gu Heng sedikit tidak senang. Wang Heilong ini hanya berada di alam terlahir kembali tingkat ketiga, dan ada kesenjangan besar antara dia dan dia. Jika Wang Heilong memiliki alam terlahir kembali tingkat kelima, dia mungkin takut akan hal itu. Wang Heilong menyeringai dan berkata, kompetisi pemeringkatan akan dimulai dalam waktu kurang dari 7 bulan. Mundur saja tidak akan memungkinkan saya untuk membuat kemajuan pesat, jadi saya ingin meminta senior Gu Heng untuk memberi saya beberapa nasihat. Sepertinya Anda sangat percaya diri. Gu Heng berkata dengan tenang. Tanpa 3 poin dan 3 poin, beraninya kamu menantang senior Gu Heng. Wang Heilong melepaskan semangat juang yang kuat. Dalam hal ini, aku, Gu Heng, akan belajar dari trik pintar kakak senior Wang. Gu Heng tahu bahwa pertempuran ini tidak bisa dihindari, dan sejujurnya, dia juga ingin melawan master sejati. Bagaimanapun juga, Wang Heilong ini, bukan orang biasa, tapi dia masih bisa biarkan dia bersenang-senang. Di ruang terbuka, Gu Heng dan Wang Heilong berdiri terpisah 20 meter. Salah satu dari keduanya berada di peringkat kedua dalam daftar kuat, dan yang lainnya berada di peringkat ketiga dalam daftar kuat. Ini bisa disebut pertarungan puncak di pelataran dalam. Sebelum pertempuran, 2 aura menakutkan telah bentrok, dan suara retakan terdengar dari kehampaan. Senior Gu Heng, hati-hati. Wang Heilong adalah orang pertama yang mengambil tindakan, dan saat dia meninju, pukulan hitam pekat itu menghantam Gu Heng seperti sambaran petir hitam. Retak, Gu Heng tetap tidak bergerak dan menyerang Fist Jin dengan serangan telapak tangan. Cahaya keemasan bersinar, dan kekuatan tinju hitam terbagi menjadi 2, dan dengan mudah terbelah. Seperti yang diharapkan dari senior Gu Heng, tulang akar Ruijin miliknya bukanlah tulang akar khusus, tetapi juga merupakan jenis tulang akar yang sangat langka di antara tulang akar yang luar biasa. Tulang akar Ruijin adalah salah satu dari 5 elemen tulang akar. Tulang akar 5 unsur tersebut adalah tulang akar emas tajam, tulang akar kayu hijau, tulang akar air lunak, tulang akar api, dan tulang akar tanah tebal. Kelima jenis tulang akar ini merupakan tulang akar luar biasa yang paling dasar, di antaranya tulang akar Ruijin adalah yang paling langka. Oke, Wang Heilong tertawa dan terus menggunakan tinjunya untuk menyerang Gu Heng dengan liar. Gu Heng berjalan-jalan santai dan dengan mudah mengalahkan keterampilan tinju Wang Heilong. Junior Wang, hanya ini yang kamu punya. Gu Heng berkata dengan dingin. Terlepas dari tingkat keterampilan atau seni bela diri, dia berada tepat di atas Wang Heilong. Dia benar-benar tidak tahu seberapa percaya diri Wang Heilong untuk berani menantangnya. Senior Gu Heng, pertempuran baru saja dimulai, mengapa harus cemas? Wang Heilong mulai menggunakan kekuatan gelap, dan tinjunya melahap. Tidak cukup, Gu Heng masih menggunakan pisau telapak tangannya untuk membelah tinjunya. Namun, mereka yang berhati-hati dapat menemukan bahwa serangan telapak tangan Gu Heng tidak mampu memotong kekuatan tinju dengan rapi, dan berhenti sejenak. Mari kita lihat bagaimana kamu menahan pukulan ini, tinju Ibel 15 yang menelan gunung. Wang Heilong melompat dan meninju dengan liar.
Sebuah pusaran gelap muncul di tangan hitam besar itu, dengan kekuatan melahap yang sangat menakutkan. Ekspresi Gu Heng menjadi sedikit lebih serius, dan kekuatan emas tajam meledak, dan telapak tangan yang dipenuhi cahaya keemasan tajam dimasukkan dengan kuat ke dalam kepalan tangan hitam. Ya, ekspresi Gu Heng berubah. Dia merasa telapak tangannya seperti dimasukkan ke dalam lem tebal, dan kekuatannya dengan cepat hilang. Pecahkan untukku, teriak Gu Heng rendah, mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya, dan masih menembus tinju hitam itu. Apakah ini tulang akar gelap? Gu Heng mengerutkan kening. Kekuatan lawan jelas jauh lebih buruk daripada miliknya, tetapi kekuatan gelap mengimbangi sebagian besar kekuatan serangannya, sehingga dia hanya bisa mengerahkan 6 atau 7 dari 10% kekuatannya. Seperti ini. Jika lawan memiliki alam terlahir kembali tingkat kelima, pertempuran ini benar-benar akan menjadi sebuah cliffhanger. Saudara muda Wang, giliranku. Gu Heng tidak ingin terus terlibat, jadi kekuatan emas yang tajam melonjak dan menyerang Wang Heilong dengan keras dengan pisau palem. Tertawa. Dalam kehampaan, sambaran petir emas muncul dari langit, mengabaikan jarak antara kedua orang itu, dan mengenai dada Wang Heilong. Tanpa ketegangan apapun, Wang Heilong langsung ditebas dan diterbangkan, namun pada suatu saat, tubuhnya sudah tertutup warna hitam, kuda emas berusaha sekuat tenaga untuk merobek hitam tersebut, meninggalkan noda darah di tubuh Wang Heilong. Dark Root Bond dikenal mampu melahap segala sesuatu di dunia dan dikenal sebagai salah satu Root Bond terkuat. Pada saat ini, semua orang sekali lagi melihat kengerian Dark Root Bond. Seperti yang diharapkan dari senior Gu Heng, kamu benar-benar dapat menghancurkan perlindungan gelapku. Wang Heilong tersenyum tipis. Perlindungan gelap bukanlah kekuatan magis, itu adalah metode kecil yang dia kembangkan sendiri. Jika itu adalah kekuatan magis, Gu Heng tidak akan pernah bisa menghancurkannya, dan dia akan dilahap sebelum kekuatan pedangnya bisa mendekat. Saudara muda Wang, saya akui bahwa kekuatan Anda jauh melebihi orang biasa. Sayangnya, kesenjangan antara Anda dan saya sangat jelas. Apakah kita masih ingin bertarung? Kata Gu Heng. Wang Heilong berkata senior Gu Heng, saya akui bahwa kekuatan konvensional saya tidak sebaik milik Anda. Bagaimanapun, Anda berada di alam terlahir kembali tingkat ke-6, dan keterampilan serta seni bela diri Anda sedikit lebih tinggi dari milik saya. Sayangnya, hasil antara kamu dan aku tidak akan ditentukan dengan metode konvensional. Kekuatan menentukannya, tetapi kekuatan magis. Saat dia berbicara, Wang Heilong membuka tangannya, dan kegelapan pekat naik ke langit, dan kemudian seperti kanopi, jatuh turun ke segala arah, menutupi dirinya dan Gu Heng masuk. Kekuatan magis gelap, langit gelap. Suara Wang Heilong seperti Ibel 15, penuh kekuatan yang mendominasi. Kekuatan supernatural. Apakah Wang Heilong telah membangkitkan kekuatan magis gelap yang sebenarnya? Semua orang tercengang. Mereka yang telah membangkitkan kekuatan supernatural dapat dikatakan tak terkalahkan dalam situasi yang sama, dan mereka yang telah membangkitkan kekuatan supernatural khusus adalah yang paling tak terkalahkan di antara yang tak terkalahkan. Meskipun Wang Heilong dan Gu Heng terpisah 3 tingkat, di bawah kekuatan magis gelap, celah ini bukanlah celah sama sekali. Sungguh kekuatan magis yang sangat kuat. Saya tidak bisa memasuki kesadaran saya sama sekali, dan saya tidak bisa melihat keduanya. Seru seorang siswa dari halaman dalam. Tidak hanya itu, pernahkah kamu merasakannya? Tempat yang diselimuti kegelapan sepertinya telah menjadi dunia lain, terasa terpisah dari dunia tempat kita tinggal. Kata siswa halaman dalam lainnya dengan perasaan yang tajam. Kekuatan magis gelap dikenal sebagai salah satu kekuatan magis yang paling kuat. Saya tidak tahu bagaimana senior Gu Heng akan menghadapinya. Suan, kecuali senior Gu Heng membangkitkan kekuatan sihir Ruijin dan menggunakan budidaya tingkat ke-6-nya dari alam terlahir kembali untuk bekerja sama dengan kekuatan sihir Ruijin, dia mungkin bisa ayo melawan Wang Heilong. Semua orang membicarakannya. Apa yang sebenarnya dia bangun adalah kekuatan magis tirai langit gelap. Pemahaman bawaan anak ini benar-benar menakutkan. Kekuatan magis ini adalah kekuatan magis penghalang. Sangat sulit bagi orang luar untuk masuk, dan juga sangat sulit bagi orang-orang di dalam untuk masuk keluar. Menurut legenda, kekuatan magis ini ketika Anda memahaminya secara ekstrim, Anda dapat membentuk sebuah dunia, yang merupakan kekuatan magis yang sangat menakutkan untuk menjebak musuh dan membasmi mereka. Kesadaran dari sesepuh dekan batin diproyeksikan dan dia memuji. Di langit yang gelap, Gu Heng kehilangan kelima inderanya. Dia tidak dapat melihat apapun, tidak mendengar apapun, dan tidak merasakan apapun. Kesepian yang membekukan jiwa lahir, dan semangat juangnya menurun tajam. Senior Gu Heng, bagaimana dengan langitku yang gelap? Tanpa suara apapun, Wang Heilong meninju Gu Heng.
Di langit yang gelap, Wang Heilong adalah masternya. Jika dia ingin Gu Heng mendengar suaranya, dia akan mendengar suaranya. Jika dia ingin dia tidak mendengar suaranya, dia tidak akan mendengar suaranya. Singkatnya, langit gelap dan panca indera dikendalikan olehnya. Engah, Gu Heng membuka mulutnya dan mengeluarkan banyak darah. Meskipun ia memiliki budidaya alam kelahiran kembali tingkat ke-6, pertahanan energi sejatinya tidak lemah, namun sayangnya itu juga tergantung siapa lawannya. Senior Gu Heng, jika kamu belum membangkitkan kekuatan magismu, akui kekalahan. Wang Heilong meninju Gu Heng lagi. Wajahnya pucat. Gu Heng tahu bahwa suaranya tidak dapat didengar, tetapi dia tetap berkata, Junior Wang, saya akui bahwa saya meremehkan Anda, tetapi Anda bukan satu-satunya yang telah membangkitkan kekuatan magisnya. Saya, Gu Heng, juga telah membangkitkan kekuatan magisku. Gu Heng dengan raungan panjang, cahaya keemasan menyilaukan mekar di antara jari-jari tangan kanannya, dan bahkan langit yang gelap tidak dapat mengisolasinya. Cahaya keemasan meluas dan membentang dengan liar, dan dalam sekejap, tombak dewa yang tampaknya terbuat dari emas dan ditutupi dengan garis-garis tebal muncul di tangan Gu Heng. Kekuatan magis Ruijin, tombak ilahi Ruijin. Puff! Memegang tombak emas tajam di tangannya, Gu Heng menusukkan tombaknya, dan cahaya keemasan yang menyilaukan menembus langit yang gelap. Wajah Wang Heilong menjadi serius, dia juga memiliki kekuatan magis, dan kekuatan magis lawannya jelas memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat. Di luar langit yang gelap, semua orang melihat cahaya keemasan meledak dari waktu ke waktu. Seiring berjalannya waktu, frekuensi ledakan cahaya keemasan menjadi semakin tinggi. Ada duri cahaya yang tak terhitung jumlahnya di seluruh permukaan langit yang gelap, seperti landak yang bersinar. Ledakan, langit gelap meledak, dan kedua sosok itu akhirnya muncul di hadapan semua orang. Siapa yang menang? Semua orang memandang keduanya. Di ruang terbuka, wajah Gu Heng pucat, dan sudut mulutnya penuh darah. Di seberangnya, wajah Wang Heilong juga sangat pucat. Ada lubang darah di bahu kirinya. Sepertinya dia lebih serius, terluka dari Gu Heng. Saudara muda Wang, kamu menang. Darah muncrat, dan Gu Heng memegangi tangannya di tanah. Di langit yang gelap, panca inderanya dilucuti, dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menyerang secara acak, dan hampir setiap serangan lawan bisa mengenai dirinya. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa kuat kekuatan magis emas tajamnya, selama tidak mengenai bagian vital Wang Heilong, pasti gagal. Senior Gu Heng kalah. Tulang akar gelap terlalu menakutkan. Wang Heilong hanya berada di alam kelahiran kembali tingkat ketiga. Dia benar-benar dapat mengalahkan senior Gu Heng yang berada di alam kelahiran kembali tingkat ke-6. Hei, sungguh frustasi membandingkan orang satu sama lain. Siapa yang bisa membiarkan Wang Naga Hitam memiliki tulang akar gelap? Jika saya memiliki tulang akar khusus seperti tulang akar pedang, atau tulang akar terang, saya akan melakukannya pastinya tidak lebih lemah dari Wang Heilong. Semua orang iri dan cemburu. Dia layak setenar Li Fuchen. Bakat dan pemahaman Wang Heilong ini tidak lebih lemah dari Li Fuchen. Seorang Xin Mei menghela nafas kotor. Di Akademi Seni Bela Diri Nanlin, karena Wang Heilong dan Li Fuchen diterima sebagai murid oleh dekan, beberapa orang baik menyebut mereka saudara kembar yang tak tertandingi di Akademi Seni Bela Diri Nanlin. Meski tidak semua orang setuju dengan judul ini, namun cukup menjelaskan masalahnya. Senior Gu Heng, saya telah dikalahkan. Yang berikutnya adalah senior Situ Tao. Lubang darah di bahunya tampak serius, namun nyatanya, bagi Wang Heilong, itu hanyalah luka ringan. Kekuatan gelapnya tersebar ke seluruh penjuru tubuhnya, dan dia juga mengandung kegelapan, kekuatan magis emas tajam Gu Heng, tidak bisa menyebar sama sekali, dan hanya bisa mengebor lubang berdarah. Memalingkan muka dari Gu Heng, Wang Heilong melihat lebih dalam ke halaman Situ Tao. Untuk saat ini, dia belum yakin bisa mengalahkan Situ Tao. Hal terpenting tentang kemampuannya mengalahkan Gu Heng adalah dia membangunkan langit gelap. Jika dia telah membangkitkan jenis kekuatan magis gelap lainnya, seperti kekuatan magis gelap ofensif, dia mungkin bukan tandingan Gu Heng. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Gu Heng 3 tingkat lebih tinggi darinya, dan tingkat keahliannya 1 tingkat lebih tinggi darinya, ada 10 meridian untuk pengoperasian kekuatan luar biasa, dan dia dapat meledakkan kekuatan emas tajam yang lebih kuat dalam sekejap. Keterampilan budidaya Situ Tao tidak lebih lemah dari Gu Heng, dan pemahamannya tentang kekuatan magis air lunak sama baiknya dengan Gu Heng. 5 bulan, beri aku 5 bulan lagi, dan aku akan bisa mencapai puncak halaman dalam. Semangat juang Wang Heilong tinggi. Dunia luar bergejolak, tapi halaman Li Fuchen selalu sepi.
5 bulan bukanlah waktu yang lama dan juga tidak singkat. Segera setelah bulan pertama berakhir, Li Fuchen meningkatkan seni ilahi Liang ke tingkat 26. Bagaimanapun, dia telah lama terjebak di level 25, dan menderita karena tidak memiliki teknik budidaya level 26. Pada bulan kedua, tingkat kultivasi Li Fuchen menerobos dari alam terlahir kembali tingkat ketiga ke alam terlahir kembali tingkat keempat. Kali ini dia tidak meminum pil apapun dan mengandalkan sepenuhnya pada kekuatannya sendiri untuk menerobos. Fondasinya sangat kokoh, lebih kuat dari prajurit tingkat 4 manapun di alam terlahir kembali. Pada bulan ketiga, Li Fuchen memahami 75% pola tulang akar api. Untuk mengetahui pola tulang akar, semakin jauh Anda melangkah, semakin sulit untuk memahaminya. Kesulitannya hampir 2 kali lipat. Di tingkat alam terlahir kembali, sangat jarang untuk membangkitkan kekuatan supernatural. Jika Anda ingin memahami lebih banyak tulang akar pola, Anda harus mencapai alam semangat pertarungan, kultivasi tidak mungkin dilakukan. Pada bulan keempat, 90% jiwa Li Fuchen telah berubah menjadi lavender. Saat jiwanya bermetamorfosis ke tahap selanjutnya, Li Fuchen merasa pemahamannya telah mencapai tingkat yang baru, dan dia dapat memahami segalanya dengan mudah. Dengan cara ini, Li Fuchen secara alami akan menguasai ilmu pedang lebih cepat. Dia telah sepenuhnya mencapai kesempurnaan dalam teknik pedang Ling Tian. Jika dia mengambil langkah lebih jauh, dia dapat meningkatkan niat pedang Ling Tian ke tingkat prefektur tingkat tinggi. Selain itu, teknik pedang meteornya juga telah mencapai tingkat menengah di tingkat prefektur. Teknik pedang ini, yang awalnya merupakan ilmu pedang tingkat Xuan tingkat rendah, terlihat sangat sederhana, tetapi semakin sederhana, semakin luar biasa perasaan Li Fuchen. Seperti kata pepatah, kesederhanaan adalah kunci menuju kehebatan, begitu pula ilmu pedang. Dalam hal mematikan murni, teknik pedang meteor sebenarnya lebih kuat dari teknik pedang Ling Tian. Saat pedang dilepaskan, energi pedang, niat pedang, dan bahkan domain pedang dipadatkan menjadi satu titik tanpa pelepasan sama sekali. Li Fuchen sendiri sangat terkejut. Kalian harus tahu kalau kekuatan medan digunakan untuk menekan musuh dan membekukan aksi musuh. Teknik pedang meteor melepaskan keunggulan ini dan sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan domain ke dalam energi pedang, membuat kekuatan teknik pedang mencapai batasnya. Dapat dikatakan dua ekstrim dengan King Yang Sword Inten. King Yang Sword Inten juga merupakan perpaduan energi pedang, niat pedang, dan bahkan domain pedang, terlepas dari satu sama lain. Namun, jangkauan serangan King Yang Sword Inten bisa sangat besar, atau kecil, dan pedang jam bisa cahaya mengembun menjadi satu garis, dan cahaya pedang menutupi langit dan bumi. Tempat yang ditutupi oleh domain pedang adalah tempat di mana cahaya pedang menyerang. Namun, Li Fuchen masih bisa mendeteksi perbedaan antara teknik pedang meteor dan maksud pedang King Yang. Yang pertama adalah konsentrasi nyata, sedangkan yang kedua pada dasarnya tidak dapat dibedakan satu sama lain. Pada tahap ini, teknik pedang meteor tidak sebaik maksud pedang King Yang. Bagaimanapun, maksud pedang King Yang adalah teknik pedang tingkat tinggi tingkat bumi. Namun, suatu hari nanti, teknik pedang meteor mungkin tidak lebih lemah dari maksud pedang King Yang. Pada akhir bulan keempat, Li Fuchen tidak meninggalkan pengasingan, tetapi mengeluarkan dis teleportasi dan kembali ke benua Donglin. Kali ini dia kembali tanpa gembar-gembor dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Pemimpin, kami telah mengumpulkan ramuan tingkat atas bumi, rumput cincin bintang, yang dapat meningkatkan tulang akar bintang 4-mu. Hansin mengeluarkan ramuan ajaib yang mekar dengan cincin bintang terang dan menyerahkannya kepada Li Fuchen. Oke, kerja bagus, Li. Fuchen sangat gembira. Meskipun ia telah membangkitkan hati api, kekuatan magis api, tingkat bintang dari tulang akar api masih terlalu rendah, hanya 4 bintang, belum lagi pemahamannya, murni dari segi bakat, ia jauh kalah dengan 6 bintang, tulang akar bintang. Kini, dengan Star Ring Grass, tulang akar apinya dapat ditingkatkan ke level bintang 5, yang tidak jauh dari tulang akar luar biasa bintang 6. Terus kumpulkan, dan lain kali aku kembali, aku akan membawakanmu teknik tingkat bumi tingkat rendah. Janji Li Fuchen. Terima kasih, pemimpin aliansi. Mu Hansin menangkupkan tangannya dan mengepalkan tangannya. Apakah ini ramuan Star Ring Grass tingkat atas? Di ruang rahasia halaman, Li Fuchen mengeluarkan Star Ring Grass. Rumput cincin bintang tidak besar, hanya seukuran telapak tangan, jernih seperti batu giok, dan memancarkan cahaya bintang yang terang. Karena cahaya bintang terlalu kuat, ia mengembun menjadi lingkaran bintang. Jika Anda merasakannya dengan cermat, Anda dapat merasakan bahwa rumput cincin bintang mengandung kekuatan aturan misterius yang tak ada habisnya. Meskipun benua Donglin miskin sumber daya,
bagaimanapun juga ini adalah sebuah benua. Apalagi tanaman herbal tingkat atas di bumi, mungkin tidak jarang menemukan tanaman herbal tingkat surga. Sambil menarik napas dalam-dalam, Li Fuchen menelan ludahnya, rumput cincin bintang beserta akarnya, masuk ke dalam perut. Ledakan, kekuatan obat yang agung meledak, dan cahaya bintang yang terang pertama-tama membasahi daging dan darah tubuh Li Fuchen, dan kemudian menembus ke dalam ruang tulang. Rasa sakit yang hebat datang, dan seluruh tubuh Li Fuchen gemetar. Jejak kotoran hitam perlahan keluar dari tubuhnya. Kotoran ini termasuk kotoran bawaan dan kotoran yang disebabkan oleh penggunaan obat mujarab. Awalnya, kotoran ini tidak mudah dihilangkan. Namun, seiring dengan meningkatnya tingkat tulang akar, kotoran secara otomatis dibuang. Meskipun Li Fuchen terkejut dengan hal ini, dia tidak terlalu terkejut. Tingkat bintang dasar tidak hanya mewakili pemahaman, tetapi juga mewakili bakat fisik. Semakin baik kualifikasi fisiknya, maka secara alamiah akan semakin sedikit pengotor yang ada di dalam tubuh, terutama pengotor yang ada secara bawaan. Saat kotoran hitam merembes keluar, Li Fuchen merasa tubuhnya jauh lebih ringan, seolah-olah lapisan belenggu telah dilepas, dan keseluruhan dirinya benar-benar baru. Rasa sakitnya menjadi semakin berlebihan, lebih menyakitkan dari gabungan waktu-waktu sebelumnya. Ketika kesadarannya memasuki ruang tulang akar, Li Fuchen melihat tulang akar api telah tumbuh dari 4 menjadi 4,5 bagian, dan pada saat yang sama, pola tulang akar baru juga muncul. Ketika rasa sakit yang parah hilang, tulang akar api sepenuhnya berubah menjadi 5 sendi, yang berarti tulang akar Li Fuchen telah mencapai tingkat bintang 5. Jika sebelumnya Li Fuchen memahami 75% pola tulang akar, kini menjadi 60%. Hal ini karena terdapat bagian tambahan pada pola tulang akar. Tulang akar yang luar biasa, Anda dapat membangkitkan kekuatan gaib dengan memahami 2 garis. Tulang akar khusus. Dikatakan bahwa Anda dapat membangkitkan kekuatan gaib dengan memahami 1 garis. Sebelumnya, Li Fuchen adalah tulang akar bintang 4, dan 2 bagian adalah tepat 50% baris, dan ketika Li Fuchen memahami 50% baris itulah dia membangkitkan kekuatan magis hati api. Tulang akar khusus bahkan lebih menakutkan lagi, dengan memahami salah satu barisnya, Anda dapat membangkitkan kesaktian Anda. Tentu saja pola tulang akar yang khusus sangat sulit untuk dipahami, meski sebagian orang memiliki tulang akar yang khusus, namun daya tempurnya tidak sebaik tulang akar yang luar biasa, hal ini justru karena pola tulang akar yang kurang dipahami. Kecepatan tulang akar menyerap kekuatan api telah meningkat. Sebelumnya 750 kali lipat dari kecepatan awal, tapi sekarang menjadi 1500 kali lipat, 2 kali lipat penuh. Telah meningkat. Kristal api yang mewakili kekuatan magis hati api menjadi semakin kompleks dan menakutkan. Peningkatan tulang akar api bintang 4 menjadi tulang akar api bintang 5 telah membawa berbagai manfaat. Li Fuchen tidak dapat memahaminya untuk sementara waktu, hanya perubahan paling nyata yang dapat dirasakan secara intuitif. Pada akhir bulan kelima, Li Fuchen menghabiskan 15.000 poin kontribusi untuk ditukar dengan transformasi api ilahi Qinggong tingkat menengah di tingkat bumi, yang mencapai kondisi luar biasa. Transformasi api ilahi ini adalah versi yang disempurnakan dari 9 transformasi api terbang, tidak hanya memiliki kecepatan ledakan yang cepat, tetapi juga sangat meningkatkan jarak perpindahan pada satu waktu, dapat mencapai keadaan ekstasi, memahami arti sebenarnya dari transformasi api ilahi, dan bahkan dapat menghasilkan sedikit efek virtualisasi, yang tidak hanya dapat mengurangi kerusakan serangan musuh juga dapat menyebabkan dia melarikan diri ke lautan api. Saudari An, saya memerlukan beberapa keterampilan atau seni bela diri tingkat bumi tingkat rendah. Bisakah Anda membantu saya mengumpulkannya? Saya dapat memberi Anda potongan harga 10.000 batu spiritual tingkat rendah untuk 1 salinan. Pada hari ini, Li Fuchen dan Li Fuchen keluar dari pengasingan, kata seorang Xin Mei. Di benua Donglin, rahasia tingkat prefektur sangat sedikit, yang sangat menghambat perkembangan benua Donglin. Faktanya, sulit baginya untuk memahami mengapa begitu sedikit rahasia tingkat prefektur di benua Donglin yang diturunkan, mungkinkah semuanya telah diambil, begitu pula peralatan tingkat prefektur. Li Fuchen, kamu dan aku adalah teman. Kita tidak membutuhkan begitu banyak batu spiritual tingkat rendah. Sebuah buku berisi 5.000 batu spiritual tingkat rendah sudah cukup. Meskipun dia adalah seorang teman, dia tidak dapat membantu Li Fuchen dengan sia-sia. Bagaimanapun, dia mengumpulkan buku rahasia tingkat rendah tingkat bumi. Kekuatan Anjia perlu digunakan. Ini tidak dapat diputuskan olehnya sendiri. Banyak tenaga dan sumber daya material yang akan digunakan selama proses tersebut. Li Fuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak kekurangan batu roh.
10.000 adalah 10.000. Saya harap kakak senior An dapat banyak membantu saya. Tidak apa-apa, keluarga An saya memiliki mata-mata di banyak kota. Yang mana lelang memiliki yang tingkat prefektur. Saya akan Anjia memotret rahasia tingkat rendah untuk Anda. Seorang Xin Mei setuju. Senior Xie-an, Li Fuchen menyerahkan An Xin Mei sebuah tas berisi 500.000 batu spiritual tingkat rendah. Senior An, ini 500.000 batu spiritual tingkat rendah. Belilah sebanyak mungkin buku rahasia tingkat lokal. Dia dapat memperkirakan bahwa jika 500.000 batu spiritual tingkat rendah jatuh ke tangan keluargaan, sebagian darinya akan dikurangi secara diam-diam, tetapi dia tidak peduli, dan dia tidak punya waktu untuk lari darinya, kota ke kota. Hal ini hanya membuang-buang energi. Begitu banyak batu spiritual tingkat rendah. Seorang Xin Mei terkejut. Jumlah total batu spiritual tingkat rendah yang dia miliki hanya beberapa ratus ribu. Ditambah beberapa aset tetap, mungkin melebihi 1 juta, atau bahkan 2 juta, tetapi itu jauh dari 500.000 batu spiritual tingkat rendah yang dapat digunakan, kapan saja. Li Fuchen, jangan khawatir, saya akan mengingatkan keluargaan untuk tidak menggunakan batu spiritual tingkat rendah ini tanpa pandang bulu, kata Xin Mei dengan sungguh-sungguh. Li Fuchen tersenyum dan berkata, beritahu keluargaan bahwa jika saya puas, akan ada kesempatan kedua untuk bekerja sama. 1,5 juta batu spiritual tingkat rendah tidak dapat membeli banyak rahasia tingkat bumi yang rendah. Di benua 7 warna, rahasia kungfu tingkat bumi tingkat rendah berharga hampir 100.000 batu spiritual tingkat rendah, dan rahasia seni bela diri tingkat rendah tingkat bumi berharga hampir 30.000 batu spiritual tingkat rendah. Tidak masalah baginya meskipun dia ditipu untuk kerja sama pertama, karena dia memiliki banyak batu spiritual, tapi ini akan mempengaruhi niatnya untuk bekerja sama untuk kedua kalinya. Seorang Xin Mei penasaran dari mana Li Fuchen bisa mendapatkan begitu banyak batu roh tingkat rendah. Kekayaan semacam ini tidak lebih rendah dari beberapa Grandmaster yang baru saja memasuki dunia pertarungan roh. Namun, dia tidak bertanya, tetapi berbicara tentang topik lain. Li Fuchen, kamu tepat di depanku. Segera, Wang Heilong mengalahkan senior Gu Heng, yang berada di urutan kedua dalam daftar terkuat. Kamu sedang mundur saat itu. Wang Heilong membangunkan kekuatan magis gelap, kata Li Fuchen. Seorang Xin Mei mengangguk, kekuatan magis gelapnya sangat menakutkan. Itu bisa membentuk penghalang, yang disebut langit gelap. Itu cukup kuat. Li Fuchen mengangguk. Pola tulang akar khusus sangat sulit untuk dipahami. Wang Heilong seharusnya memahami salah satu garisnya, sehingga dia mampu membangkitkan kekuatan magis gelap. Namun dibandingkan dengan dia masih tertinggal jauh. Dia sudah memahami ketiga pola tersebut. Setelah keluar dari pengasingan, Li Fuchen, An Xin Mei dan beberapa siswa halaman dalam lainnya membentuk tim lagi dan pergi ke dunia rahasia Raja Hitam. Li Fuchen membutuhkan poin kontribusi dan Black King True Water. Yang pertama memungkinkan dia untuk menebus buku rahasia yang dia inginkan, sedangkan yang kedua memungkinkan dia menghemat waktu pelatihan ketika dia berkultivasi di alam pertarungan roh. 1 bulan setelah keluar, Li Fuchen mendapat 60 kg Black King True Water. Li Fuchen tidak segera mengubah 60 pon air sejati Raja Hitam menjadi poin kontribusi, dia akan menukarnya saat dibutuhkan. Sebulan kemudian, Li Fuchen pergi lagi. Kemudian Black King True Water miliknya meningkat menjadi 125 pon. Li Fuchen menemukan bahwa setiap kali dia pergi ke alam rahasia Raja Hitam, meskipun akan ada lebih banyak kotoran di tubuhnya, setelah kotoran itu dimurnikan, budidayanya akan menjadi lebih halus, yang sangat aneh. Waktu berlalu dengan cepat, dan hanya tersisa 4 bulan terakhir sebelum kompetisi pemeringkatan Akademi Bela Diri 24. Aula halaman dalam. Segera adakan kontes unggulan untuk memilih kontestan unggulan Akademi Seni Bela Diri Nanlin kami. Di kepala aula, Dekan Meng Qixing, mengenakan jubah putih, berkata ketika dia melihat semua orang berkumpul. Segera tunggu, bukankah masih ada 4 bulan lagi untuk kompetisi pemeringkatan? Akan lebih adil jika memberi orang-orang kecil lebih banyak waktu. Lin Zubai, seorang lelaki tua berambut abu-abu dan salah satu wakil presiden dari Akademi Seni Bela Diri Nanlin, keberatan. Meng Qixing bertanya, persaingan pemeringkatan sudah maju. Sudah maju? Mengapa? Lin Zubai terkejut. Meng Qixing menunjuk ke sana dan berkata Sekte Hong Merah sangat membutuhkan darah segar. Mulai sekarang, kompetisi peringkat Akademi Seni Bela Diri 24 akan diadakan setiap 2 tahun, dan 50 teratas setiap kali akan diadakan, memenuhi syarat untuk menjadi Sekte Hong Merah. Murid dari Sekte luar Sekte Hong. Apa? Sekte Hong Merah telah meningkatkan jumlah murid yang dapat direkrutnya. Di aula utama,
Para tetua dan instruktur halaman dalam terkejut. Di masa lalu, meskipun Sekte Hong Merah juga merekrut murid, jumlahnya tidak akan pernah sebesar ini, dan jumlahnya tidak boleh sebanyak itu. 20 tempat di sebuah kerajaan dianggap bagus, tetapi sekarang Akademi Bela Diri 24 berjumlah 50. Dengan tambahan 2 Akademi Seni Bela Diri terbaik, jumlah tempatnya beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Kalau begitu, ayo segera adakan kontes benih. Lin Zubai mengangguk, merasa sedikit bersemangat. Sekte Scarlet Hong adalah sekte tingkat raja dan penguasa benua bumi merah dari benua 7 warna. Selain bersaing memperebutkan kekuatan guru, sekolah-sekolah bela diri besar juga bersaing memperebutkan prestasi siswanya. Misalnya, sekolah seni bela diri mana yang memiliki lebih banyak siswa yang bersekolah di Sekte Scarlet Hong? Akademi seni bela diri mana yang paling makmur? Siswa Akademi Seni Bela Diri mana yang menjadi murid sekte dalam Sekte Merah Hong? Atau menjadi murid sejati dari Sekte Scarlet Hong, Akademi Pencaksilat mana yang paling makmur. Kompetisi pemeringkatan ini tidak hanya dapat menentukan peringkat masing-masing Akademi Pencaksilat besar, pemeringkatan juga dapat menentukan prospek perkembangan masa depan sekolah pencaksilat besar. Berita bahwa peringkatnya jauh lebih cepat dari jadwal menyebar dengan cepat, dan semua siswa di halaman dalam terkejut sekaligus gembira. Apakah waktu untuk kompetisi peringkat telah dimajukan? 4 bulan kemudian, Wang Heilong melanjutkan usahanya dan menerobos ke alam terlahir kembali tingkat keempat. Dengan tulang akar gelap bintang 6, kecepatan budidayanya sudah melampaui tulang akar luar biasa bintang 6. Selain itu, ia percaya bahwa pemahamannya melampaui kebanyakan tulang bintang 6. Meskipun itu adalah tulang akar bintang 7, dia memiliki kepercayaan diri untuk membandingkannya. Itu bagus, 3 bulan telah berlalu dan saya cukup yakin bisa mengalahkan Situ Tao, petir. Gelap melintas di mata Wang Heilong. Kompetisi pemeringkatan akhirnya dimulai. Sekte Hong Merah, saya pasti akan masuk. Situ Tao membuka matanya dan terbangun dari kesurupannya. Dalam kompetisi pemeringkatan 24 Akademi Seni Bela Diri, 10 besar akan memenuhi syarat untuk menjadi murid sekte luar Sekte Hong Merah. Namun, 2 Akademi Seni Bela Diri teratas tidak perlu mengadakan kompetisi, dan masing-masing Seni Bela Diri Akademi memiliki 5 tempat. Bagi Situ Tao, gagal memasuki Sekte Pelangi Merah adalah sebuah kegagalan. Tentu saja, pada saat ini, dia tidak tahu bahwa jumlah tempat untuk memasuki Sekte Pelangi Merah telah meningkat beberapa kali lipat. Kompetisi kontestan unggulan diadakan dengan cepat, dan hanya ada 10 orang yang berpartisipasi, yang merupakan 10 orang teratas. Di tempat kompetisi, Dekan Meng Cixing, Wakil Dekan Lin Zubai, dan Wakil Dekan lainnya, Dekan Dalam, Penatua, dan instruktur halaman dalam duduk satu persatu. Pertarungan kontestan unggulan telah resmi dimulai. Setiap orang harus bertarung dalam 9 pertandingan dan memenangkan ke-9 pertandingan. Ini akan menjadi kontestan unggulan untuk kompetisi peringkat Akademi Seni Bela Diri 24 tahun ini. Wakil Presiden Lin Zubai berdiri dan berkata dengan keras. Pertandingan pertama segera dimulai, kedua belah pihak adalah Liu Qing, yang menduduki peringkat ke-7 dalam daftar, dan seorang mahasiswa dalam yang menduduki peringkat ke-9 dalam daftar. Di luar lapangan, Li Fuchen dan 7 siswa terbaik lainnya masing-masing memilih ruang terbuka untuk berdiri. Meskipun Li Fuchen tidak mengambil inisiatif untuk menantang siswa dalam daftar kuat, berita kemenangannya atas Liu Qing masih sampai ke halaman dalam, jadi dia menggantikan Liu Qing dan menjadi yang ke-6 dalam daftar kuat, peringkat yang sama dengan Zhao Han. Kalau tidak, dia tidak akan melewatkan kontes penyemaian, tapi sebelum kontes penyemaian, dia harus mengalahkan siswa peringkat teratas, yang akan merepotkan. Setelah beberapa pertandingan, giliran Li Fuchen yang bermain. Lawan Li Fuchen adalah seorang mahasiswa dalam peringkat ke-8 dalam daftar kuat. Hanya dengan satu serangan pedang, Li Fuchen menghempaskan lawannya, kekuatan tersebut membuat Dekan Meng Cixing diam-diam mengangguk, berpikir bahwa Li Fuchen memiliki kekuatan untuk berada di antara 5 besar dalam daftar. Pertandingan selanjutnya adalah Wang Heilong. Lawan Wang Heilong berinisiatif mengaku kalah. Melihat ini, Meng Cixing tersenyum. The Dark Root Bond memang luar biasa, dia tidak pernah menyangka Wang Heilong bisa mengalahkan Gu Heng, yang berada di urutan kedua dalam daftar kekuatan, 3 bulan lalu. Jika Wang Heilong diberi waktu beberapa tahun lagi, dia akan mendapat bagian dalam peringkat 3 teratas dari 24 Akademi Seni Bela Diri. Kurang dari separuh jadwal telah berlalu dan situasinya menjadi jelas. Situ Tao dan Wang Heilong memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan pemain unggulan, disusul Gu Heng, dan kekuatan Li Fuchen menempati urutan keempat, sedangkan untuk siswa terbaik di belakang, mereka tidak cukup untuk bersaing dengan keempatnya. Din,
Selamat, kedua muridmu luar biasa. Lin Zubai masih merasa sedikit kasihan. Alangkah baiknya jika Li Fuchen adalah muridnya. Adapun Wang Heilong, dia tidak tahu sejak awal. Lagi pula, sudah sejak zaman kuno. Sejak itu, mereka yang memiliki kemampuan khusus bintang 6 pasti akan menjadi murid dekan. Meng Qixing tersenyum dan berkata menjadi luar biasa sekarang bukanlah apa-apa. Itu tergantung pada keberuntungan masa depan mereka. Di tengah jadwal, Li Fuchen menghadapi Gu Heng. Senior Gu Heng, tolong beritahu aku, Li Fuchen mengeluarkan pedang darah merah. Gu Heng berkata Junior Li, datang saja ke sini. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah mundur, berpikir keras tentang cara untuk menghancurkan kekuatan magis langit gelap. Adapun Li Fuchen, dia tidak memperhatikan sama sekali. Hanya mereka yang telah membangkitkan kesaktian yang dapat menghadapi orang yang telah membangkitkan kesaktian. Hati-hati, Li Fuchen mengayunkan pedangnya, dan ribuan lampu pedang menyala. Meng Qixing dan Lin Zubai tampak tergerak. Kapan niat pedang King Yang Li Fuchen mencapai kondisi seperti itu? Tampaknya itu bukan tingkat menengah dari tingkat prefektur, tetapi tingkat tinggi dari tingkat prefektur. Jika ini adalah benar, kalau begitu mengerikan. Karena kecerobohannya, Gu Heng menjadi sangat malu dan terus mundur, tidak mampu melawan sama sekali. Di bawah panggung, Wang Heilong menyipitkan matanya. Sejak menjadi siswa di halaman dalam, dia mengira dia telah meninggalkan Li Fuchen, tetapi dia tidak menyangka bahwa kemajuan pihak lain tidak lambat sama sekali, dan kekuatan regulernya bahkan lebih tinggi daripada miliknya. Di atas panggung, tubuh Gu Heng bersinar dengan cahaya keemasan yang tajam, auranya sangat tajam, dan dia akhirnya berhasil menstabilkan posisinya. Junior Li, kamu benar-benar menyembunyikan rahasiamu. Ekspresi Gu Heng berubah jelek. Li Fuchen baru saja memaksanya menggunakan kekuatan emas yang tajam. Senior Gu Heng, kamu harus menggunakan kekuatan magismu. Li Fuchen mengayunkan pedang darah merah, cahaya pedang memancar, dan kekuatan pedang lebih kuat dari sebelumnya. Kamu tidak malu untuk berbicara dengan keras. Ding ding dang dang. Senjata Gu Heng adalah tombak. Tombak itu ditusukkan, cahaya kemasannya mendominasi dan tajam, dan dia bertarung dengan Li Fuchen. Lepaskan. Li Fuchen menyerang dengan pedangnya, dan tombak di tangan Gu Heng segera terbang menjauh. Dalam hal kekuatan konvensional, Gu Heng bahkan tidak bisa mengejar Li Fuchen. Jika Li Fuchen mau, dia bisa membasmi Gu Heng dengan satu pedang, dan lawan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatan magisnya. Kekuatan magis emas yang luar biasa, tombak dewa emas yang tajam. Gu Heng berteriak dengan keras, cahaya kemasan bersinar di antara telapak tangannya, dan tombak emas muncul dengan garis-garis tebal. Memegang pistol emas, aura Gu Heng melonjak beberapa tingkat. Jika dia bertarung secara terbuka dan jujur, tidak satu pun dari 3 raja dan naga hitam yang akan menjadi lawannya. Dia tidak kalah dari Wang Heilong, tapi dia kalah dari kekuatan magis langit gelap yang aneh milik Wang Heilong. Junior Li, jangan menyerah padaku. Gu Heng sudah marah dan menembak Li Fuchen. Segera setelah tembakan ini dilepaskan, panggung yang luas dipenuhi dengan kehancuran dan cahaya keemasan yang menyilaukan. Belum lagi prajurit tingkat tinggi dari dunia luar, bahkan sebagian besar instruktur halaman dalam yang hadir tidak berani menyerangnya secara langsung, jika tidak mereka pasti akan terluka. Hei, Li Fuchen sangat kuat, tapi menghadapi senior Gu Heng yang telah membangkitkan kekuatan magisnya, dia pasti akan kalah. Kebanyakan penonton tidak optimis terhadap Li Fuchen. Hanya sedikit orang di Ansin Mei dan Liu Qing yang benar-benar optimis terhadap Li Fuchen. Hanya bercanda, Li Fuchen bahkan bisa mengalahkan Liu Jun, yang berada di peringkat 11 dalam daftar terkuat Akademi Bela Diri Bintang, namun Liu Jun juga telah membangkitkan kekuatan ilahi cahaya bintang dan ki pedang cahaya bintang, dan tidak lebih lemah dari Gu Heng. Li Fuchen, kesenjangan terbesar antara kamu dan aku adalah tulang kita. Wang Heilong menggelengkan kepalanya. Senior Gu Heng, biarkan aku menghancurkan kekuatan magis emasmu yang tajam dengan satu serangan pedangku, Li. Fuchen tertawa dan mengayunkan pedangnya, memenuhi udara dengan cahaya cian. Kali ini, cahaya cian jelas mengandung maksud pedang yang sangat mendominasi. Ledakan, pistol emas di tangan Gu Heng roboh dan meledak, membuat Gu Heng terbang keluar. Semua orang yang hadir terkejut. Niat pedang tingkat tinggi tingkat bumi. Meng Qixing dan Lin Zubai saling memandang dengan kaget. Wakil presiden lainnya dan sesepuh dekan juga terkejut. Sangat sulit bagi Li Fuchen untuk mempromosikan maksud pedang King Yang ke tingkat prefektur tingkat tinggi, untuk memahami maksud pedang bahkan lebih gila dan menakutkan daripada yang sebelumnya. Pemahaman seperti ini sulit dicapai bahkan oleh mereka.
Anda harus tahu bahwa Li Fuchen berusia kurang dari 30 tahun ini, dan dia baru berlatih King Yang Sword Inten untuk waktu yang lama. Mengingat waktu yang begitu singkat, mereka tidak dapat melakukannya sama sekali. Perlu Anda ketahui bahwa mereka berada di alam semangat juang, tidak hanya memiliki pemahaman yang tinggi, tetapi mereka juga diberkahi dengan ilmu bela diri tingkat bumi, mereka dapat mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Pemahaman anak ini hanyalah tentang monster di antara monster, bahkan tidak satu pun dari 1 miliar. Lin Zubai menghirup udara. Meng Qixing berkata sebagai seorang mentor, saya meremehkannya. Meskipun kekuatannya tidak sebaik Wang Heilong, pemahamannya cukup untuk menutupi kerugian ini. Mereka yang telah membangkitkan kekuatan supernatural tidak terkalahkan dalam situasi yang sama. Ini benar, namun terkadang, kalimat ini salah. Ketika pemahaman Anda cukup kuat, Anda tidak akan terkalahkan meskipun Anda tidak memiliki kekuatan magis. Premisnya adalah harus ada pelatihan pencaksilat yang lebih baik dan lebih baik lagi, jika level pencaksilat dan pencaksilat semuanya hampir sama, mereka yang telah membangkitkan kesaktian akan tetap tak terkalahkan dalam situasi yang sama. Sekte Qihong hanyalah surganya, lanjut Meng Qixing. Lin Zubai mengangguk, hanya di Sekte Hong Merah yang bisa ada seni bela diri dan seni bela diri yang lebih maju begitu Li Fuchen sampai di sana, dia seperti ikan di air. Apakah aku dikalahkan? Gu Heng tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Seorang prajurit tingkat ketiga di alam terlahir kembali yang belum membangkitkan kekuatan magisnya sebenarnya mengalahkannya hanya dengan 1 serangan pedang. Di bawah panggung, murid Wang Heilong menyusut, keterampilan pedang Li Fuchen membuatnya merasa sangat berbahaya. Jika bukan karena langit gelapnya yang istimewa, dia benar-benar tidak akan memiliki peluang menang melawan Li Fuchen. Li Fuchen vs. Wang Heilong, ayolah. Dengan 10 pemain, permainannya sangat cepat, satu demi satu, dan tidak ada ruang untuk bernapas. Kekuatan magis gelap, tirai langit gelap. Begitu dia muncul, Wang Heilong menggunakan kekuatan magis langit gelap. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menangkap pedang Li Fuchen. Dibandingkan dengan 3 bulan lalu, kekuatan magis langit gelap Wang Heilong lebih kuat, kekuatan gelap yang dalam dan gelap seperti kanopi, menutupi seluruh tahap kompetisi. Berada dalam kegelapan, panca indera Li Fuchen langsung dilucuti, dan pergerakan energi sejatinya menjadi stagnan. Kekuatan magis langit gelap ini seperti versi kekuatan domain yang ditingkatkan, tidak hanya menghilangkan panca indera, tetapi juga menekan musuh, begitu kekuatan dilepaskan, ia akan ditelan dan dilarutkan oleh kegelapan, kekuatan. Saya ingin tahu bagaimana Li Fuchen bisa menghadapi kekuatan magis langit gelap ini. Semua orang yang hadir sangat penasaran. Lusinan kesadaran menembus langit yang gelap, dengan jelas melihat Li Fuchen dan Wang Heilong. Penguasa dari lusinan kesadaran ini secara alami adalah Meng Qixing, Lin Zubai, dan sekelompok wakil dekan dan sesepuh dekan dalam. Sebagai penguasa alam pertarungan roh, kesadaran mereka telah berubah menjadi kesadaran spiritual. Tidak terlalu sulit untuk menembus tirai langit gelap, tetapi hanya sedikit terhalang. Jika tirai langit gelap 1 tingkat lebih kuat, mungkin hanya Meng Qixing dan beberapa wakil dekan akan berada di antara mereka. Chang Neng telah menembus, dan langit gelap saat ini tidak dapat menghentikan Master Dowling Realm manapun. Kekuatan magis gelap memang jauh lebih menakutkan. Semakin kuat kekuatan magisnya, semakin baik, tetapi semakin absolut semakin baik. Langit gelap tidak mematikan, tapi bagi siapapun, sangat menakutkan, hanya membuat musuh menjadi buta dan tuli, sekaligus menekan kekuatan musuh dan menetralisir serangan musuh. Bagaimana kita bisa melawannya? Hanya memasuki halaman rumah lawan. Tentu saja, bagi Li Fuchen, ada beberapa cara untuk mematahkan kekuatan magis langit gelap. Metode pertama adalah menghancurkannya dengan King Yang Sword Inten, yang merupakan metode yang direncanakan untuk digunakan. Cara kedua adalah dengan menggunakan kekuatan magis Heart of Flame untuk menghancurkannya, namun kekuatan magis Heart of Fire miliknya terlalu kuat, menggunakannya di sini hanyalah membasmi seekor ayam dengan palu godam, yang terlalu boros. Cara ketiga adalah mematahkan tanpa merusak. Seperti Master Dowling Realm, meskipun panca indera Li Fuchen dilucuti, kesadarannya tidak dilucuti. Begitu kesadarannya hilang, setiap gerakan Wang Heilong terlihat jelas. Karena dia bisa melihat lawan, dengan kekuatan serangannya, dia bisa mengalahkan atau bahkan membasmi lawan dengan 1 pukulan pedang. Namun dengan cara ini, hal itu mengungkap kekhususan kesadarannya, yang sebenarnya tidak diperlukan. Li Fuchen kalah. Suara Wang Heilong datang ke Li Fuchen dari segala arah. Kemudian, dia diam-diam datang ke belakang Li Fuchen dan meninjunya. Cahaya biru yang panas dan cemerlang meledak ke segala arah dengan Li Fuchen sebagai pusatnya,
langit yang gelap seperti malam gelap yang bertemu matahari, dan cahaya tiba-tiba mekar, dan malam berubah menjadi siang. Engah! Wang Heilong memuntahkan darah dan terbang keluar. Li Fuchen mengalahkan Gu Heng dengan satu pedang, dan mengalahkan Wang Heilong, namun Li Fuchen masih hanya menggunakan satu pedang. Begitu pedang itu keluar, cahaya pedang yang terintegrasi dengan tujuan pedang dari domain pedang meluas, dan langsung memecahkan langit gelap Wang Heilong. 460.